Kalau kemarin itu sesinya mengenai closing ya, di mana di saat closing itu ada prinsip yang harus kita lakukan sebelum kita bisa meng-closing, yaitu kita harus membuat attention, interest, ya kan, kemudian desire, jadi perhatian, membuat orang tertarik, dan juga punya hasrat yang tinggi, otomatis pasti akan closing orang itu, ya. Nah, pada pagi hari ini Anda akan mendengarkan cara-caranya, tekniknya bagaimana supaya membuat orang tertarik. Wow, jadi ini koneksi sekali, membuat orang akan closing. Closing mau aktif, closing mau ngejar diamond, closing mau ngejar eksekutif diamond, closing mau ngejar kapal pesiar, closing mau menolong orang, dan sebagainya. Guys, ini sambungannya. Jadi ini adalah sebelumnya. Bagaimana caranya membuat orang itu akan tertarik. Kalau dia sudah tertarik, bukunya tertarik dengan buku itu, dia akan baca bukunya. Kalau dia tertarik dengan seminarnya, tahu kalau seminarnya itu bermanfaat, seminarnya bagus, dia akan ikut seminarnya. Dia akan ikut Zoom-nya. Kalau dia tertarik, apalagi desire. Wow, hasratnya menggebu-gebu, membara untuk ikut itu. Wah, sip, 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 mantap. Ya, jadi guys, ini segera panggil rekan-rekan Anda, ya, downline-downline Anda yang belum masuk ke acara Zoom ini, guys, segera panggil mereka. Panggil, 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 yuk ya. Rugi banget kalau udah ikut. Kenapa? Karena ini akan menentukan Anda bisa punya diamond, Anda bisa punya eksekutif diamond, Anda bisa jadi Royal Crown, itu tentunya dari technical talk yang akan di-sharingkan pada pagi hari ini. Oke? Ya. Jadi guys ya, jadi segera panggil semua ya. Panggil semua, ayo woro-woro, teriak-teriak ya. Ayo, 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 masuk, masuk, masuk. Rugi banget kalau udah masuk. Oke, guys. Jadi yang pada pagi hari ini, apa itu technical talk-nya? Technical talk-nya adalah mengenai edifikasi. Apa itu edifikasi? Bagaimana edifikasi itu? Mengapa kita harus mengedifikasi? Nah, nanti biarlah pakarnya yang akan berbagi dengan Anda. Ya, jadi Anda beruntung sekali pada pagi hari ini. Kenapa? Karena sosok yang satu ini, dia, ya, bro yang satu ini, itu adalah bro yang sangat ahli di bidang edifikasi ini, guys, ya. Jadi kalau dia itu berkata-kata, mengucapkan sesuatu, atau body language, bahasa tubuhnya, wah, itu akan membuat orang tertarik, ya. Itu namanya edifikasi, ya. Jadi dia adalah pemegang saham di ADI, penerima royalti, ya. Dia juga sudah mencapai posisi yang sangat tinggi di ADI, yaitu Star Crown, ya. Kemudian ada banyak sekali rekan-rekanannya, dia sudah ada dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai di luar negeri. Jadi jaringannya pun membesar sampai di luar negeri, guys. Apa yang bisa membuat seperti itu? Salah satunya adalah kemampuan edifikasi yang dia miliki, itu membuat jaringannya bisa berkembang kemana-mana. Oke, jadi kalau Anda tidak mengajak rekanan Anda, saya pastikan Anda akan menyesal. Oke, guys, tidak berpanjang lebar, langsung aja mic ini saya akan serahkan kepada Mr. Johnny. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Bapak Johnny. Yuk, silakan Bro Johnny. Oke, selamat pagi semuanya. Mana ini? Coba dulu, saya mau tahu dulu. Ini coba dulu responnya selamat pagi. Oke, kalau Anda merespon selamat pagi, silahkan Anda bisa raise hand Anda, ataupun Anda boleh chat. Iya. Hadir dari kota mana saja nih? Oh, Tangerang hadir duluan. Wah, gimana kabar Tangerang? Ya, belum mengerang-ngerang ya. Oke, mudah-mudahan setelah ini Anda mengerang-ngerang dan langsung bisa tembus diamond ya. Oke, dari Ambon, dari Papua. Wow, dari Papua luar biasa. Besitang. Oke, salam ya Besitang ya, Ngawi. Wah, Ngawi ini gimana kabarnya ya? Mudah-mudahan menang ya Ngawi ya. Oke, dari Jakarta, oke, dari Jambi, dari Kudus, oke, sip, dari Bekasi. Oh, dari Bekasi ya. Oke, salam ya dari Samarinda, dari Jakarta. Oke, apakah hanya segelintir saja?
Yang lainnya dari mana nggak jelas ya? Atau dari mana ini? Soalnya masih belum jelas ini keberadaannya. Oke, dari Bandung. Oke, sip. Dari Medan nggak ada ini ya. Wah, gawat kita ya. Kacau kita dibikin. Dari Medan nggak ada. Oh, ada dari Medan. Oh iya, sip. Halo Liling. Halo Chunpin. Iya. Oh, ada dari Nia Selatan. Oke, dari Poris, dari Siantar. Oke. Halo Asima. Iya, dari Medan ya. Oke, rekan sekalian ya. Iya, halo juga ya. Oke. 3 menit lagi saya akan mulai sharing di sini teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan sharing ini sharing yang bisa menjadi sesuatu yang powerful kepada Anda, sesuatu yang memberikan sensasi yang berbeda kepada Anda, karena apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bukan hanya sebuah teori tetapi memang sesuatu yang praktek yang diteorikan, karena memang saya tidak punya teorinya ya, tetapi dari praktek diteorikan inilah yang saya bagikan kepada teman-teman ya. Oke, dari Jayapura. Wih, banyak ya dari Papua ya. Oke, dari Dumai. Oke, mantap. Dari Karawang. Oke, Medan lagi. Ya, oke. Itu aja teman-teman sekalian ya. Oke, kalau begitu yang kedua, saya mau tahu di sini siapa yang baru 1 bulan ini bergabung bersama dengan HDI. Ayo, ayo pengakuannya dulu yang baru sebulan ini, yang baru sebulan ini bergabung di HDI. Wah, dari Mas Lebah hadir. Mantap, Citi nih. Iya. Oke. Iya, Kak Siti. Oh, si Siti baru sebulan ini ya. Oke. Oke, iya. Nah, saya pengen sedikit ngobrol dulu sambil menunggu yang lain ya. Si Siti ya, baru sebulan ya. Oke, dalam sebulan ini Anda bergabung, kira-kira sudah berapa orang yang Anda kenalkan HDI? Ya, coba dulu. Eh, sudah banyak? Banyaknya berapa? Oke, nah, oh 6 orang dalam sebulan itu ya. Oke, dari 6 orang itu kira-kira responnya bagaimana? 6 orang yang Anda kenalkan responnya bagaimana? Apakah ada yang tertarik? Atau berapa orang yang tertarik? Oh, dari Cirebon hadir juga ya. 3 orang tertarik, luar biasa ya. Oke, luar biasa. Nah, rekan sekalian, saya nggak tahu apa yang dilakukan sama si Siti, tapi dari pengalaman saya, ya mereka-mereka yang baru bergabung, ketika mereka mampu meyakinkan orang lain, membuat orang lain tertarik, sejatinya mereka lakukan adalah edifikasi. Oke, sejatinya yang mereka lakukan adalah edifikasi. Eh, Ya, memang walaupun memang ada, tapi kecil kemungkinan mereka yang baru bergabung langsung bisa menguasai presentasi untuk orang tertarik. Jadi sebetulnya edifikasi adalah sesuatu teknik yang mutlak sekali dan sangat mendasar. Edifikasi adalah langkah kecil yang bisa dilakukan oleh siapapun, bisa dijiplak, bisa ditiru, bisa diduplikasi, sehingga memang ini menjadi sesuatu yang sangat mutlak untuk Anda segera gulirkan. Karena memang orang yang baru bergabung di HDI atau siapapun mereka yang baru memulai usaha apapun itu, sebetulnya edifikasi ini sangat berperan penting teman-teman sekalian. Oke. Ya, kalau begitu sudah tepat pukul 7. Ya, saya akan mulai sharing saya di sini teman-teman sekalian ya. Jadi oke. Nah, saya dalam sesi kali ini saya tidak akan membagikan slide kepada Anda, tapi lebih kepada saya berbagi cerita dengan Anda, berbagi sharing dengan Anda, tapi mudah-mudahan cerita yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang bisa runut untuk memberikan gambaran kepada Anda ya. Nah, untuk itu saya membutuhkan Anda bisa interaktif, karena memang session ini jika Anda tidak interaktif, maka Anda yang akan rugi gitu ya. Karena nanti di tengah saya akan berikan kesempatan kepada Anda. Saya hanya kasih 5 kesempatan kepada Anda yang pingin bertanya teknik edifikasi terhadap apapun mungkin menjadi kendala Anda ya. Itu satu. Yang kedua, saya butuh Anda respon di sini sehingga Anda bukan hanya sekedar mendengar, tapi Anda bisa ikut repeat ya. Repeat itu artinya mengulang apa yang saya sampaikan di sini sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang bukan hanya sekedar didengar, tapi mulai bisa dipahami. Oke, nah jadi sebelum itu saya ingin menyamakan frekuensi dulu. Kita harus sepakat dulu bahwa tidak ada cara instan untuk orang itu untuk sukses. Setuju nggak? Setuju nggak? Coba responnya dulu. Responnya dulu, tidak ada cara instan orang itu untuk sukses. Oke, yang setuju katakan setuju dulu. Kita samakan frekuensi dulu. Oke, sip. Yang kedua, juga tidak ada cara instan orang untuk belajar. Setuju nggak?
Oke, setuju ya? Bahwa kesuksesan dalam belajar itu selalu dimulai dengan melakukan. Oke, melakukan. Jadi ketika Anda hari ini sudah dapat pembelajaran, maka ketika Anda melakukannya, akumulasi dari melakukan itulah yang akan menjadi sebuah keahlian. Oke, akumulasi dari action, akumulasi dari latihan, itulah akan menjadi sebuah kemampuan. Itulah kenapa semua apa yang disampaikan mulai dari sharing kemarin mengenai follow up, mengenai closing, dan hari ini mengenai edifikasi, itu hanya akan sebatas menjadi apa ya? Menjadi teori, tidak akan pernah menjadi daging ya, ketika Anda tidak melatihnya. Ya, jadi sekali lagi, saran saya adalah Anda harus melatihnya sehingga itu menjadi sebuah skill. Sehingga dengan kita menyamakan frekuensi, saya berharap kita semua sepakat bahwa eh, tidak mungkin begitu selesai acara ini Anda langsung bisa seperti saya. Itu harus kita sepakati dulu ya. Sehingga saya tidak mau ada frekuensi yang agak lari yang berpikir begini, aduh aku mana bisa seperti Pak Joni, aku mana bisa ngomong seperti beliau, waduh Pak Joni ini mulutnya terbuat dari apa ya, aku apa bisa seperti dia. Nah, jadi kita harus sepakat dulu mengenai hal ini, sehingga ketika kita sudah sepakat, maka kita secara tidak langsung juga menyepakati bahwa tidak mungkin Anda begitu selesai session ini Anda langsung bisa se-expert atau seperti saya. Setuju teman-teman? Setuju di sini? Setuju ya? Oke, saya mau dengar dulu dong responnya kalau memang setuju. Oke, baik ya. Oke, jadi itu harus kita sepakati sehingga saya tidak mau sharing pada malam hari ini justru membuat Anda jadi down. Justru membuat Anda malah menjadi berkecil hati gitu ya. Bahwa aduh saya mana bisa gitu kan. Sehingga lucunya setelah selesai session Anda malah jadi kontraproduktif gitu ya kan. Artinya apa? Lawannya produktif. Jadi malah tidak punya semangat action yang lebih gitu loh ya. Nah, jadi itu ya. Oke, rekan sekalian. Yes, ya. Yang penting itu dulu. Ya. Nah, kemudian rekan sekalian, ya, kita masuk pada sharing mengenai edifikasi. Kalau Anda ingat kembali, kira-kira edifikasi itu termasuk langkah dasar bukan? Ayo jawab. Langkah dasar bukan? Langkah yang mutlak menjadi bagian dari action orang untuk membangun network di HDI. Kalau bahasa lainnya, apakah edifikasi merupakan bagian dari 9 langkah sukses? Oke, terima kasih buat responnya. Kalau menjadi bagian dari 9 langkah sukses, kira-kira edifikasi masuk di langkah keberapa? Oke, ayo. Kira-kira edifikasi masuk di langkah keberapa? Wah, ayo. Semua harus respon nih. Ada angka 8, ada angka 1, ada angka 1, ada angka berapa lagi? Oke. Iya, ini dicatat ya. Yang nulis angka 8, yang nulis angka 1 dicatat ya. Oke. Ya. Oh, langkah 3 lagi ya. Mantap ya, mantap ya. Pak Mulyadi sepertinya suka lain sendiri ya, Pak Mulyadi ya. Oke, yang lain langkah keberapa? Ayo. Ini yang menang 1 atau 8 ini? Ya, kira-kira langkah keberapa teman-teman sekalian? 1 atau 8 atau 3? Wih. Oke, rekan sekalian ya, sepertinya yang menang 8 ya. Oke. Nah, buat rekan-rekan yang menjawab di luar di angka 8, ya, terima kasih. Ini menandakan bahwa Anda butuh untuk mengulang training dari how to start ya. Jadi nggak apa-apa, Anda tidak salah, tetapi Anda hanya perlu untuk mempelajari, perlu untuk mengulang. Ya mungkin ada bagian yang terlewatkan ketika Anda training ya. Jadi buat Bu Yusraini, Siti Jamjama, Dwi ya. Jadi silakan bisa diulangi sehingga bisa lebih optimal lagi. Oke, rekan sekalian, langkah ke-8 adalah edifikasi. Langkah ke-8 adalah edifikasi. Percaya tidak percaya, yang namanya label itu memang tidak bisa dilepaskan ya. Sejak kecil itu ada label yang kita berikan ataupun yang disematkan ke diri kita. Nah, angka 8 ini saya mencoba melihatnya itu sebagai sebuah label yang
sebetulnya adalah sebuah keberuntungan ya, sebuah keberuntungan, langkah yang beruntung. Ketika Anda mampu menguasai ini dan Anda tidak melupakan langkah ini, benar-benar langkah ke-8 ini adalah langkah yang sangat-sangat membuat Anda menjadi semakin beruntung. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mereka yang baru bergabung, bahkan bergabung sehari, bergabung seminggu, dengan belum punya kemampuan presentasi, mereka tuh bisa meyakinkan orang, bisa membuat orang mau beli produknya, bisa buat orang mau bergabung. Yang pasti yang mereka lakukan adalah edifikasi tanpa mereka sadari. Oke, itulah kenapa rekan sekalian, bagi Anda yang masih baru-baru di sini, ketika Anda bisa mendapatkan konsep edifikasi ini, maka Anda akan mempunyai kecepatan yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Oke, nah rekan sekalian, bagaimana sih gambaran edifikasi ini? Saya mau memberikan gambar edifikasi ini dengan lebih sederhana begini ya. Saya butuh interaktif di sini ya. Oke, yang dari Jayapura tadi siapa ya? Yang dari Jayapura sama dari Kota Kudus ya. Oke, ada Bapak Agus, juga ada Ibu Dita. Oke, saya butuh interaksinya dong, ya. Oke, coba dulu dong yang dari Jayapura, Kudus ya. Dari daerah-daerah yang jarang mungkin didengar orang ya, atau mungkin apanya agak jauh ya. Dalam arti kata frekuensi kunjungannya itu masih belum terlalu tinggi. Saya pengen interaktifnya dulu dong. Iya, dari Kudus, dari Jayapura, saya coba untuk boleh. Coba dulu dong. Ya, yang mana ini? Oke, sepertinya nggak hadir ya. Oke, saya mau tes dulu, saya mau cek dulu dari daerah lain ini. Kira-kira dari daerah lain dari mana ini? Ada dari Ngawi ya. Ada dari Ngawi ini ya. Oke, saya coba unmute dulu dari Ngawi nih ya. Saya coba ambil daerah-daerah yang ini ya. Ambil daerah-daerah yang agak belum tinggi ya frekuensi kunjungan ya. Oke, Bu Nuri, iya. Halo Halo Bu Pak Joni. Nuri. Halo Pak Joni. Iya. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke ya. Bu Nuri, saya boleh Ya, bantu ini sedikit ya karena memang apa namanya pernah dengar Ngawi memang, tapi tidak pernah tahu itu ya. Kayak mana sih Ngawi itu ya kan? Apa namanya? Bahkan posisi letaknya di sekitar manapun itu belum ada bayangan. iya, Bu Nuri boleh ini apa namanya? Di Ngawi itu apa yang khas ya Bu Nuri? iya Pak Joni. Halo teman-teman semua dari seluruh kota di Indonesia. Salam kenal. Nah, Ya. itu lucu kalau di Google itu turunnya Jawa Tengah memang. Padahal Oh. aslinya Timur. Oh gitu. Jadi Ngawi itu berada di ujungnya Jawa Timur, tapi ujung barat ya berarti ya. Dekat Oke. sebelum Solo, Pak. Khasnya apa di sana Bu Nuri? Khasnya untuk makanan kita banyaknya keripik tempe, macam-macam itu. Kayak mana keripik tempenya Bu? Hampir sama dengan Malang sih ya, tapi ada perkampungan-perkampungan tertentu yang jual sekampung itu semua pekerjaannya jual keripik. Terus juga ada yang sering masuk TV, kayaknya ada juga sekampung yang jualan ayam panggang. Seperti itu. Terus yang lebih terkenal mungkin Museum Trinil. Pak Leon pernah ke sana itu sama Bu ini. Apa? Museum apa? Trinil. Trinil apa itu? Trinil itu museum Pak Joni pernah dapat pelajaran sejarah apa enggak nih? Oh, apa itu? Apa itu? Iya. saya lupa. Manusia apa ya? Kayak Oh, Pithecanthropus manusia erectus. purba. Iya, itu waktu itu Pito kayak apa? Pithecanthropus erectus yang kayak gitu-gitu. Oh ya, Pithecanthropus erecti gitu ya. Saya mendingan ngapalin produk dia aja deh Pak. Mendingan ngapalin Royal Jelly Seclaver Honey sama. Oh, jadi yang manusia purba di situ ya? Iya, itu Oh, juga. jadi Namanya Museum Trinil. jadi ada itu orangnya. Apa namanya itu semacam mungkin muminya atau apanya? Apa yang unik di museumnya itu? Di museum itu ya Nah, ini menceritakan sejarahnya tentang
tentang asal usul manusia, Pak. Jadi di situ ada titik Oh. titik apa ya 0 kilometer dilihat dari sudut Bengawan Solo dan apa kayak seperti itu. Di mana Oh, jadi ditemukan ya banyak purbakala itu di situ peneliti-peneliti ya? dari Eropa sih masih di situ kadang-kadang. Banyak peneliti Eropa. Iya, Oke, 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 cari oke, sejarahnya. Terus ada juga oke. Hah, benteng. apa? Ada juga Hah, benteng Kendem di tengah kota. wih, Wisata benteng di tengah kota. namanya Van de Bosch. Oh, Itu wih, juga unik ya. ya banyak sih Oke, oke, ekspos. oke, 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 oke. Oke, ya, itu aja kira-kira, Bu. Siap. Oh, thank you, thank you. Itu aja kira-kira ada lagi yang khas dari Ngawi? Sebenarnya luas sekali, bahkan sama dengan Ponorogo dan Magetan ya, bahkan lebih luas kalau kita lihat. Tapi ya memang butuh ini juga gitu, butuh, butuh disentuh tuh. Oh, gitu dipoles ya. Nanti kapan-kapan teman-teman Oke. ke Ngawi ya, kalau ke Ngawi nanti pokoknya diajak jalan-jalan muter-muter deh. Ada juga Oke. bisa Sekolah Ah, Batu, Pak. Jadi apa-apa? kita juga punya pegunungan, ada kebun teh juga, terus juga banyak air terjun, banyak wisata-wisata yang bagus yang Oh. bisa dieksplor di Ngawi. Tadi apa? Sekolah Batu. Hah? Sekolah Batu, Tadi bilang apa tadi? Terputus tadi seperti suaranya. Ada seperti kota Batu. Oh, seperti Kota Batu. Kalah dengan Malang yang di Batu itu enggak kalah. Jadi kita juga punya pegunungan. Oh. Mana di situ juga Wih, banyak air terjun, tempat wisata dan lain-lain. Gitu. wih, lengkap ya. Iya. Beberapa kota di dalam satu kota ini ceritanya. Ada 19 kecamatan. Luas Iya, iya, sekali. iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Terima kasih Bu Nuri. Terima kasih ya Terima kasih buat juga. sharingnya ya. Oke, saya mute kembali ya. Oke. Saya mau jawab dulu di sini. Saya mau tanya dulu di sini kepada rekan-rekan semua yang ada pada malam hari ini. Siapa yang dengar cerita Bu Nuri tadi itu rasanya kepingin ke Ngawi gitu ya? Coba dulu. Ataupun menjadi tertarik, pingin 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 apa ya? Pingin cari tahu tentang Ngawi itu. Coba, 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 coba. Coba setelah mendengar tadi itu. Oke, siapa lagi? Wah, besok cus, mantap. Siapa lagi? Siapa lagi yang jadi pingin? Ya, siapa lagi yang pingin? Oke, oke, langsung search ya Ngawi di IG. Ngawi tempat lahirnya legenda Didi Kempot. Oh, iya, 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 iya. Biasanya cuma lewat aja, sekarang jadi pengen mampir. Anda lihat dulu ya. Oke, biasanya cuma lewat jadi pengen mampir ya. Aku pun kalau gitu nanti ke Surabaya lewat Ngawi lah. Ya kan lewat Ngawi mampir sebentar semalam pun jadi, 2 malam pun jadi ya kan. Karena terbayangkan itu ya kan, ada pegunungan, terus juga ada semacam benteng, ada apa ya? Berarti kan sejuk. Terus udah gitu ada benteng, ada apa namanya? Semacam museum. Jadi kayaknya ada beberapa kota itu ya, kayak Ponorogo. Ponorogo kan panas. Jadi tadi Bu Nuri bilang jadi seperti Ponorogo, Magetan terus seperti Kota Batu. Yang satu panas, yang satu dingin, itu berada dalam satu satu tempat ya. Itu seperti saya makan es itu. Es cendol atau es apa itu ya. Jadi siang-siang panas tapi sambil minum es gitu kan. Wih, itu seger kali rasanya ya. Oke, ayo ke Ngawi. Oke, Ngawi kota kecil luar biasa. Oke, oh terkenal pecelnya ya. Oke, terkenal ada satu kampung semua jualan keripik tempe, satu kampung itu jual apa namanya ayam panggang. Wih, itu nggak bisa kebayang itu. Oke, rekan sekalian, terima kasih. Kok Anda jadi heboh cerita ke Ngawi lagi nih? Udah cukup? Udah cukup? Ada kampung kerbau lagi. Nah, coba dulu Anda lihat dulu ya. Ini jadi panjang nih ceritanya ini ya. Nah, jadi panjang ceritanya ini. Ada kampung kerbau lagi. Nah, ini nanti saya tanya lagi nih, itu apa maksudnya kampung kerbau? Oke, apa itu kampung kerbau, Bu Nuri? Nah, kan harusnya saya selesaikan malah jadi panjang ini. Bu Nuri, itu kampung kerbau apa? Tolong jelaskan dulu. Maksudnya isinya semua adalah kerbau di dalam satu kampung
Atau orang-orang yang tinggal di kampung itu dipanggil kerbau gitu ya? Atau apa gitu mungkin? Bisa diceritakan Bu Nuri? Iya. Bu Nuri, saya penasaran Bu Nuri. Kampung kerbau. Tolong dulu selesaikan dengan terhormat dulu ya. Jangan digantung gitu aja. Apa itu kampung kerbau, Bu Nuri? Bu Nuri. Aduh, kayaknya saya harus telepon dia nanti setelah selesai acara ini ya. Oke, tradisi Surowan keliling kampung sambil menggiring kerbau. Ah, Surowan iku apa? Ikan, kok sekam satu kamu miara kerbau. Oke, 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 terima kasih rekan sekalian. Iya. Jadi terima kasih buat respon Anda ya. Gini kan enak teman-teman ya. Jadi sudah ada apa yang dilakukan oleh Bu Nuri itu adalah edifikasi ya. Confirm, garis bawah, tanda seru, di highlight stabilo itu ada edifikasi. Sampai sini sudah paham belum maksudnya edifikasi apa? Nah, ini kok malah jadi bahas itu kan. Surowan itu tahun baru Islam. Satu kampung miara kerbau. Ini belum selesai nih. Oke, rekan sekalian. Oke. Nah, rekan sekalian, yes. Nah, rekan sekalian, promosi-promosi. Di mana-mana semua ngomongnya promosi. Semua ngomongnya promosi. Oke, rekan sekalian ya. Nah, hari ini yes, edifikasi memberikan nilai tambah. Oke? Iya, ada yang bilang promosi. Coba dulu. Coba dulu. Sampai sini sudah ngerti belum maksudnya edifikasi? Oke, sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, saya mau tanya lagi. Kira-kira menurut Anda apa artinya edifikasi? Ayo. Ayo semuanya. Apa artinya edifikasi? Berpikir positif. Aduh, aduh, aduh. Apa artinya edifikasi? Membuat nilai tambah yang membuat orang tertarik. Pamer. Berbicara yang baik. Oke, ternyata yang paling tepat adalah yang mengalaminya dan yang merasakan, ya. Oke, jadi rekan sekalian, edifikasi is about curiosity. Oke, itu bahasa Inggrisnya ya. Jadi edifikasi is about curiosity. Artinya apa? Edifikasi adalah berbicara tentang penasaran. Edifikasi adalah sesuatu yang membuat orang itu penasaran. Dengan penasaran, orang akan tertarik. Sehingga kuncinya jelas. Kalau Anda tidak membuat orang penasaran, orang tidak akan tertarik. Dengan tertarik, orang baru akan mempelajari. Dengan mempelajari, orang baru akan menjadi promotor, bisa jadi. Mungkin orang itu akan membantu Anda promosi, atau menjadi reseller kek, atau menjadi fans berat kek, atau menjadi kalau bahasanya itu apa ya? Pasukan yang di depan itu ya. Jadi Aduh, gak ketemu saya. Nah, jadi edifikasi itu adalah sesuatu yang membuat orang itu menjadi penasaran. Oke, rekan sekalian ya. Jadi sekali lagi, sederhananya Anda tidak usah pusing-pusing dengan memberikan nilai tambah. Yes, itu nilai tambah. Tetapi untuk mudah Anda pahami, pokoknya edifikasi itu adalah sesuatu yang membuat orang penasaran. Sip? Sip, rekan sekalian? Sampai sini sudah paham belum? Halo? Sampai sini paham belum? Oke, ya, terima kasih buat responnya. Sehingga dari sini kita baru akan bedah lebih dalam lagi edifikasi ini. Yang pertama, gambaran besar mengenai penasaran ini Anda sudah harus dapatkan dulu. Oke, sehingga baru kita bedah lebih dalam. Nah, rekan sekalian, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan sebuah rasa penasaran? Penasaran itu adalah sebuah proses ketersentuhan emosional seseorang. Oke? Karena emosional itu berbanding terbalik dengan logika. Dalam arti kata, emosional itu sesuatu yang berlawanan dengan logika. Orang dengan emosional itu bisa tidak berlogika. Oke, itulah kenapa
ada apa namanya ya, katanya kalau sudah cinta pun tai kucing rasa apa? Rasanya apa? Ayo, 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 rasanya apa? Rasanya apa itu? Uh, udah pernah ngerasain Bu Siti ya? Oke, Bu Foni udah pernah ya ngerasain ya? Oke, bagus, bagus. Anda makan tai kucing siapa? Coba dulu. Oh, rasa marijuana. Oke, rekan sekalian. Jadi emosional itu sesuatu yang berlawanan dengan logika. Oke. Logika perlu dipikirkan, emosional cukup perlu dirasakan. Maksudnya begini teman-teman sekalian. Ketika Anda hari ini mau membuat orang penasaran, sederhana. Anda sentuh emosionalnya. Oke. Anda sentuh emosionalnya, maka itulah akan menimbulkan sebuah rasa penasaran. Berkali-kali Bu Nuri itu menyampaikan, "Wih, Ngawi itu Pak, luas Pak." Dia tidak cerita berapa kilometer persegi, oke, oke. Bahkan juga, ya Pak, Magetan, Ponorogo, Kota Batu. Wah, jadi bisa Anda bayangkan, 3 kabupaten dalam satu kabupaten. Kalau secara logika kayaknya saya nggak masuk akal. Kalau dipikirkan secara logika. 3 kabupaten yang luasnya Ponorogo, Magetan, Kota Batu ya kan. Di dalam situ. Tapi beliau berhasil menyentuh emosional. Wih, Pak Joni, Batu, Magetan, Ponorogo, wis itu Pak, seperti kota-kota itu Pak. Wis luas Pak. Oke rekan sekalian, paham? Paham ya? Tidak masuk di logikanya, tapi masuk di emosionalnya. Pak Joni, itu ada museum apa namanya? Piteli. Aku aja udah lupa entah apa nama museumnya. Cuma yang ku ingat adalah manusia zaman purba, Pak. Manusia zaman purba itu asal usul manusia, langsung nyentuh ke apa namanya? Ke emosional saya. Menarik ya. Unik di sana ya. Paham teman-teman sekalian? Jadi tidak diceritakan sampai namanya pun namanya pun sempat pertama kali keliru. Pithecanthropus, untung yang belakangnya benar, erectus bukan ereksi kan begitu ya kan. Jadi kadang mungkin kalimatnya bisa keliru, bisa salah, nggak jelas ya kan. Termasuk nama museumnya, termasuk nama bentengnya, termasuk mungkin nama nama air terjunnya. Saya yakin Bu Nuri tidak hafal itu nama air terjunnya bisa jadi ya kan. Mungkin kalau ada mungkin beberapa. Yalah, museum yang terkenal aja namanya bisa keliru apalagi air terjunnya. Tapi yang pasti beliau menyentuh emosional. Wis, Pak. Wih, air terjunnya apa? Banyak orang berwisata di situ. Halo, paham teman-teman? Ini kok banyak ketawa ya teman-teman ya. Sebentar dulu. Aku sudah berusaha seserius mungkin. Ini kok banyak yang ketawa. Anda menikmati nggak? Menikmati. Anda memahami nggak apa yang saya sampaikan di sini? Aku tertarik air terjunnya. Lihatlah dulu ya kan. Padahal seberapa luas dan besarnya pun nggak tahu. Bisa jadi mungkin hanya seperti anak kecil anak kecil itu nyemprot gitu ya kan. Mungkin kecil saja tapi bisa jadi ya itu deh. Oke rekan sekalian. Oke, sip. Nah, tertarik keripik tempe? Ya betul. Bayangkan sekampung. Bahasa sekampung itu adalah bahasa emosional. Sekampung jualan keripik tempe. Bayanganku itu sekampung itu ya. Itu orang kampung-kampung itu ya kan. Di depan rumahnya itu semua gini-gini tempe ya kan. Terus goreng-goreng di depan gitu. Jadi kita jalan lurus gitu kan. Sepanjang mata lihatnya semua tempe. Sampai orangnya pun nampaknya itu semua narik-narik awak kan. Sini Kak, sini Bang, ada tempe Bang. Tempe ini lain Bang, tempe ini enak Bang. Sini Bang. Jadi bayangan aku itu ya, bahasa Bu Nuri, sekampung itu jualan tempe. Aku kayak ditarik-tarik orang gitu ya kan. Ditarik-tarik orang jadi apa ya. Iya, karena ada satu kampungku di Sumatera Utara yang sekampung jualan dodol. Itu begitu kita lewat gitu ya kan, itu pada manggil-manggil gitu ya kan. Itu baru yang tempe. Bayangkan lagi sekampung itu jualan ayam panggang. Bisa terbayang nggak bagaimana asapnya itu ya kan? Oke, rekan sekalian. Sip. Nah, jadi bicara edifikasi adalah bicara tentang emosional. Disinilah Anda perlu memahami kalimat-kalimat emosional, teman-teman sekalian. Yang mau catat silahkan, yang nggak mau catat nggak apa-apa. Mulai dari sekampung, semua,
satu angkatan, satu alumni, jadi generalisasi, teman-teman. Oke, generalisasi. Yang kedua, Anda menyentuh dari sisi emosional dengan mengatakan apa? You harus coba. Oke. Gua bukan promosi. Ya, itu. Gua bukan promosi, tapi you harus coba. Oke. Seumur hidup, Pak Joni harus coba. Harus sekali datang. Oke. Paham, teman-teman? Paham, teman-teman? Yes. Jadi, emosional, bahasa emosional itu adalah bahasa negatif yang ditemukan, yang disandingkan dengan negatif. Negatif kali negatif ketemunya apa? Oke, negatif kali negatif ketemunya apa? Positif. Bagaimana maksudnya? Seperti begini. Aku bukan mau promosi. Promosi itu bahasa negatif. Siapa di antara Anda yang mau dipromosi? Coba dulu. Kak, sinilah Kak, aku promosikan Kak. Oke. Nah, jadi rekan sekalian, ya ketahuilah itu sebetulnya dari sisi marketing bahasa promosi. Bahasa negatif. Tetapi negatif dikali negatif, itu dia akan positif. Aku bukan mau promosi. Sorry, aku bukan mau maksa. Beneran deh. Lu kudu harus coba. Ya. Paham rekan sekalian sampai di sini? Paham rekan sampai di sini? Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Yes. Karena begini teman-teman. Kalau Anda tidak percaya urusan emosional edifikasi ini, oke, transaksi bisa batal hanya karena adanya edifikasi. Ada orang yang hampir beli, tapi karena adanya edifikasi dari orang lain negatif yang jelek, bisa nggak jadi, bisa batal. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Sudah mau bayar ini, tapi begitu baca ya kan, baca ada komennya atau dengar dari teman, dicolek dikit, nanti aja deh. Gua rasa kok kayaknya orangnya nggak bener gitu. Coba dulu. Itu semua adalah emosional. Nggak ada sedikit pun disentuh logikanya. Padahal orangnya baik-baik saja, oke. Cuma karena temennya ini cenderung negatif, terus dicolek. Nanti aja deh. Lu pikir dulu. Sayang juga itu cepet ceng. 150. Gua rasa kayaknya orangnya gimana gitu. Padahal sedikit pun tidak masuk di logika dan yang ngomong ini tidak kenal sama yang ngejual gitu. Tidak kenal sebelumnya. Hanya karena perasaannya, oke, dan itu tertransformasi menjadi edifikasi, fatal. Betul? Betul teman-teman? Itulah kenapa Anda hari ini harus bisa benar-benar menguasai yang namanya edifikasi ini menjadi habit Anda, maka ini akan sangat powerful. Oke, jadi sekali lagi tadi sudah saya contohkan kepada Anda kalimat yang bisa Anda gunakan, kata-kata yang bisa digunakan untuk edifikasi ya. Termasuk di sini terkenalnya, oke, di sini khasnya, spesialnya, bahkan teman-teman ya, bahkan teman-teman bicara mengenai curiosity. Beberapa waktu lalu, ya kan, ada seminar. Kita tahu bahwa ini adalah era digital. Ini adalah era digital, di mana era Anda itu berhubungan secara maya, secara virtual, nggak nyata. Kalau secara nyata, Anda bisa ke rumah orang, presentasi panjang kali lebar. Kalau dia nggak beli, kalau dia nggak bayar, nggak pulang, Anda nggak pulang. Itu bisa. Siapa yang pernah ngalami? Siapa yang pernah ngalami datang sama sales di presentasi ya kan? Nggak pulang-pulang ya kan? Akhirnya Anda closing, Anda beli supaya dia cepat pulang. Siapa yang pernah ngalami? Yuk. Siapa yang pernah ngalami? Kok nggak ada nih komentarnya nih? Yuk. Halo, jelas nggak suara saya? Ada ya? Oke, atau yang kedua. Oke, Anda di presentasi, oke, tapi karena orangnya itu punya bau badan ataupun punya bau mulut, akhirnya Anda cepat-cepat closing, cepat-cepat bayar supaya orangnya cepat-cepat pulang. Ada nggak? Atau kebalikannya, Anda yang begitu,
Anda punya bau badan, Anda punya bau mulut, terus Anda heran, orang ini kok cepat kali closing ya kan? Rupanya gara-gara bau kos kaki Anda gitu. Supaya cepat-cepat pulang, makanya orang itu closing. Pernah ya punya pengalaman begitu ya? Nah, rekan sekalian, itu zaman kemarin. Itu adalah era kemarin, era offline. Tapi di era digital hari ini, oke, Anda nggak bisa menggunakan cara itu. Anda nggak bisa bonceng orang, oke, bonceng orang datang ke seminar, terus terus pepetkan dia di ujung, ya kan? Duduk masukkan di ujung, sebelum selesai acara Anda nggak pulang. Nah itu bisa. Akhirnya orang itu yang Anda bonceng mau nggak mau harus duduk dengar sampai selesai. Betul nggak? Betul nggak? Nah itu era kemarin. Yang punya mobil bawalah ya kan. Terus belum ada Grab, belum ada Gojek ya kan. Mau nggak mau mereka nggak bisa pulang ya kan. Jadi harus dengar sampai selesai. Akhirnya semuanya closing. Gara-gara apa? Nah gara-gara dipaksa duduk sampai selesai. Betul nggak? Oke. Tapi di era hari ini teman-teman kita nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Sekali dia tekan leave meeting, selesai. Betul atau betul? Cuma butuh jempol. Cuma butuh telunjuk, leave meeting, selesai. Betul nggak? Sehingga untuk membuat supaya mereka tidak klik leave meetingnya, Anda harus yes, penasaran dan sebagainya ya. Membuat dia yang mengejar Anda. Membuat dia yang mengejar Anda. Bukan Anda mengejar dia. Makanya kalau di era new normal ini, di era digital ini, Anda prospek orang dengan cara ngejar, percaya saya. Percaya saya. Hilang tak berkesudahan dia. Hilang tak berkesudahan dan tak bermunculan dan tak apalagi itu ya. Pokoknya tak ini deh. Oke? Sip? Sip semuanya jelas kira-kira? Jelas ya? Oke. Jadi teman-teman sekalian itulah kenapa penting sekali untuk Anda itu bisa mengedifikasi dengan baik, membuat rasa penasaran dalam diri orang itu. Salah satu yang saya gunakan teman-teman, rasa penasaran itu, yang cerita tadi ya, rumusnya tadi sudah ada ya, negatif kali negatif, itu ya. Oke, termasuk yang pertama tadi adalah generalisasi, oke. Ya, hiperbolik. Memang hanya hiperbolik. Secara logika, hiperbolik nggak masuk. Orang kalau mikir logika nggak masuk. Tapi secara emosional, itu pula yang buat orang penasaran. Oke rekan sekalian ya. Tapi dalam arti kata hiperboli itu tentunya hiperboli yang bukan hiperboli yang negatif ya, tapi hiperboli yang seperti tadi ya, menunjukkan sebuah sebuah gambaran ya kan. Dalam arti kata begini, hiperboli bukan secara logis ya. Kalau hiperboli secara logis itu namanya overclaim ya. Jadi ini nggak sama ya. Maksudnya apa hiperboli secara logis? Contoh, royal jelly bisa membuat orang begini. Itu namanya overclaim. Oke, yang bukan manfaatnya pun diucapkan. Itu bukan. Maksud saya adalah hiperbolik secara emosional. Yang artinya membuat orang penasaran. Kita tidak menceritakan secara logisnya, ilmiahnya, enggak. Tetapi sesuatu yang membuat orang penasaran karena sesuatu yang tidak dipercaya. Paham teman-teman ya? Makanya sampai kemarin itu ya, Anda boleh juga ini ya, salah satu rumus dari negatif kali negatif yang saya praktekkan, itu orang mau ikut kemarin yang habis seminar itu keperawatan. Itu ada yang konsultasi nanya ya kan. Pak, itu harga madunya berapa, Pak? Gitu ya. Jawaban saya apa? Jawaban saya, jangan beli dulu. Ayo, paham nggak? Kak, jangan beli dulu, Kak. Halo? Halo? Anda penasaran nggak kalau saya bilang jangan beli dulu? Kok gitu? Ya memang begitu. Itulah yang saya lakukan. Oke. Jadi waktu dia tanya itu saya tanya dulu, udah pernah tahu nggak clover honey? Udah tahu nggak manfaatnya? Nah, begitu ya kan? Baru kemudian dia tanya, ya kan? Berapa harganya? Kak, jangan beli dulu.
Penasaran nama lanjutannya? Kayaknya udahlah ya, itu nanti deh saya bahas di edifikasi tahap lanjutan ya. Oke, jadi kemudian kita lanjutkan teman-teman sekalian ya. Jadi pahami bagaimana cara membuat edifikasi Anda itu bisa powerful, gitu ya. Yuk, kenapa Kak Merlisa? Ya, digantung. Ah, nggak ada yang penasaran kok. Ih, kecewa mampus kita. Jadi perlu dilanjutkan. Iya benar, aku serius. Cuman aku harus cari lagi memang chatnya ya, udah agak dalam. Nanti deh ya. Saya jelas bilang. Apalagi kan orang yang nggak dikenal itu kurang nyaman di telepon, kurang nyaman di WA. Ketikan, Kak, kakak jangan beli dulu deh. Beneran Kak, jangan beli dulu. Lanjut. Saya mau tunggu responnya dulu. Kalau mau lanjut semua bilang lanjut dulu. Ketik komen lanjut. Yang mau bilang lanjut. Ayo, ya kalau mau saya lanjutkan bilang lanjut. Oke, lagi. Ini masih 10, 11, 12, 13, 14. Oke, 20, 30, 40, 50, ya 100. Oke, lanjut. Oke. Nah, lanjutan saya apa? Oke. Kak, jangan beli dulu deh, Kak. Kenapa? Orang nanya, kenapa? Soalnya Sabtu nanti ada seminarnya, Kak. Nanti ada promo di situ. Sayang kalau kakak beli sekarang, siapa tahu bisa dapat potongan. Udah jelas? Karena kemarin kan acaranya kan pendek tuh cerita mengenai produknya ya kan. Awak pun gak ada kesempatan tuh ini ya kan. Betul nggak? Oke. Kan sedikit kali tuh. Belum lagi heboh kali sama entah apa-apa yang lain-lain kan gitu kan. Jadi entah keluar masuk pun ada ribuan orang, entah yang mana satu ya kan. Nah, dapat. Ini kok maksudnya ini apa ini ya Kak Siti ya? Yuk, di atas di bawah mantap. Itu maksudnya apa itu? Aku nggak ngerti itu. Oke. Oh, akhirnya ya aku pastikan orangnya hari Sabtu itu ya kan diinfokan. Kak sudah masuk Kak. Nah, kulihat sampai ini ya kan baru. Kak, ada nih Kak promonya Kak. Oke, sip ya. Ya, ada promonya. Masukkanlah promo 4 star itu, ya kan? Masuklah promo double Propo Elix. Masuklah promo triple honey. Mananya Rosi Amjatul Asmatul ini. Oke. Bercanda ya Kak Rosi ya. Iya. Oke rekan sekalian ya. Jadi itu. Kemudian oke. Nah, jadi itu adalah beberapa yang bisa, itu namanya edifikasi. Saya nggak ada waktu untuk presentasi. Bisa Anda bayangkan kayak mana aku presentasi? Orangnya itu belum kenal. Ya kan, di WA-nya pun profilnya belum muncul. Jadi kita butuh edifikasi untuk menarik, menggiring orang itu, membuat dia itu tertarik untuk mau tahu lebih jauh gitu loh. Kalau dia nggak datang ya di follow up lagi. Karena bisa Anda bayangkan, Sis Herni, kalau aku jawab harganya, menurut Anda dia belum terpresentasi. Oke, paham ya? Dia entahnya dia ikut penuh atau enggak. Oke. Terus Anda bilang harganya 773.000. Aku takut dia di sana yang baca chat Anda terkentut-kentut. Paham ya? Oke, pemirsa sekalian ya. Jadi apa namanya? Kalaupun nanti setelah dia ikut dia nggak closingnya udah gitu loh. Karena kecil kemungkinan kalaupun saya kasih tahu harga, kecil kemungkinan dia mau beli gitu loh. Ya. Kecuali memang orang itu sudah apa istilahnya itu ya? Sudah mempelajari, sudah apa namanya? Sudah cari tahu ya dan benar-benar butuh banget. Oke. Iya. Langsung muntaber dan tak berbalas dia. Betul nggak?
Karena yang jelas dan tahu secara logis dia mengenai manfaatnya saja belum tentu langsung bisa beli gitu teman-teman. Ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi rekan sekalian, itu yang saya inikan ya. Jadi itu ya Dokter Herni ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Dok ya. Jadi di follow up dan ditanya kemarin kenapa nggak datang. Tapi vouchermu udah sama aku gitu. Oke. Setelah itu Anda coba jawab dari voice note ya, ya kan? Mudah-mudahan nanti dia ikut lagi berbalas sambut, baru Kak boleh aku telepon. Baru ketika sudah mulai nyaman, sudah terbangun kenyamanan, Anda telepon. Nah, di situ presentasi. Secara emosional, intonasi tidak bisa digantikan dengan ketikan. Tapi untuk melanjutkan sampai ke situ, untuk menuntaskan ke situ, langkah pertamanya adalah edifikasi. Sampai di sini paham? Ini kok cuma Dokter Herni aja yang paham ya. Jadi agak gimana awak ya kan? Oke. Bisa rekan sekalian ya. Oke, makanya buat orang terus penasaran. Dia ketika nanya produk, tanya harga, tanya sama dia siapa mau pakai, udah tahu manfaatnya dan lain sebagainya. Oke, baru jadi untuk itu Anda bisa kasih kata-kata edifikasi yang buat semakin penasaran lagi. Iya, ada temanku kemarin yang dia anaknya autis. Dari makan kotoran sendiri itu loh, sampai akhirnya sudah bisa ke pesantren. Oke, di situ tidak ada logisnya. Itu semua bahasa emosional. Oke, karena ingatlah teman-teman, orang itu beli barang karena emosional. Oke, sekali lagi orang beli barang karena emosional. Makanya emak-emak itu paling sering itu jadi korban emosional. Sampai rumah baru dia terkejut. Ih, tasku banyak rupanya ya. Ih, sepatuku banyak rupanya ya. Tapi waktu di mall, oh, ih cantik kali kaki kakak pakai ini. Nah, coba dulu. Suaminya pun nggak pernah bilang kayak gitu kan? Iya, suami nggak pernah bilang gitu. Tapi mantap SPG-nya, edifikasi. Bahkan sampai ada sepatu yang dia pilih, SPG-nya ngerti. Kak, ini kurang bagus. Bentuk kaki kakak sama ini kurang bagus. Lihat dulu. Ini edifikasi. Edifikasi. Dia ambil yang lain. Kakak, mau ku cobakan yang pas sama kakak. Karena model kaki kakak itu agak tajam dia kak di depan. Jadi coba ya kak ya, bentar kak ya. Ku ambilkan ya. Udah nggak main lagi logikanya. Semua sudah emosional bermain. Pas. Lebih baik menyesal beli daripada mencegah beli. Diambil lebih mahal pak. Iya benar sekali. Oke. Sip. Bahkan dia sentuh emosionalnya. Kak, ini cocoknya, Kak. Itu menariknya, dia bisa ke pesta sama bisa santai, Kak. Cobalah kalian pikir dulu. Santai sama pesta. Bisa dipakai pesta sama santai. Itu waktu dipikir dengan keadaan yang penuh kesadaran, nggak masuk akal. Tapi waktu nggak sadar, ya kan, emosional, iya ya, murah pak, murah hemat. Bisa dipakai waktu pesta, bisa dipakai santai, murah pak. Kalau beli dua lah, beli sepatu pesta sendiri, beli sepatu santai sendiri, udah berapa pak? Akhirnya sang suami jadi korban. Mau telan ludah, mau tarik keluar pun gak bisa ditarik ya kan? Udah kena dia sama si itu kan? Ya kan? Padahal sampai di rumah udah dibeli, pakai suaminya. Itulah mah pakai santai itu. Ih, papa ini masa sepatu itu dipakai santai? Ada-ada aja bapak. Lupa dia pernah ngomong kayak gitu. Betul nggak? Cocok? Betul nggak? Oke, sip. Cocok ya? Oke, teman sekalian ya. Nah, jadi situ ya. Jadi kalau kita bicara sekali lagi, mudah-mudahan Anda dapat konsepnya, penasaran, sentuh emosional, kemudian beberapa kata-kata tadi yang bisa Anda gunakan sebagai kata-kata yang membuat orang menjadi semakin curious ya. Dan ingat itu satu jurus yang hari ini rahasia yang saya sampaikan, mainkan negatif, oke.
bertemu dengan negatif untuk menghasilkan sesuatu yang semakin membuat orang itu menjadi penasaran. Nah, sampai kita pada pembahasan yang berikutnya. Nah, rekan sekalian, apa yang membuat edifikasi Anda itu bisa semakin powerful? Oke. Iya beneran Dokter Eva, pengalaman pribadi. Istri kemarin baru jadi korban lagi. Korban tour and travel. Hmm. Oke, ya itulah. Makanya Anda hati-hati. Kalau nggak kuat iman, nggak usah dekat-dekat sama orang yang pintar edifikasi. Selesai. Serius. Udah, pokoknya kalau nggak kuat iman, jangan deh. Lebih bagus nggak usah dekat-dekat. Ya, cari gara-gara. Makanya laki-laki kan lebih rasional, lebih logis. Makanya kalau sudah istrinya mulai ada sedikit tanda-tanda mau kena bajak, kena hack, tarikkan cepat. Bila perlu, kalau sama anak keluar, cubit anak Anda biar nangis. Jadi kalau begitu nangis anak Anda, dia tuh jadi kayak tersadarkan, terbangun. Jadi halusinasinya itu sudah hilang gitu ya kan. Jadi dia bisa terpecah fokus, ya kan. Ini mau pipis ya kan, atau mau atau apa, bawa dia keluar. Selesai itu urusan. Oke? Oke, ya sip ya. Ya, itu bercanda Pak Eko. Maksudnya itu alihkan perhatian dia ya. Oke, nah rekan sekalian jadi gini. Nah, jadi ya seperti tadi ya, Dokter Henry saya nggak tahu tadi datangnya di awal atau enggak. Cuma di awal tadi sudah saya buat kesepakatan bahwa tidak ada cara instan untuk belajar. Oke, dalam arti kata tidak ada cara instan untuk jadi ahli. Yang ada adalah akumulasi dari latihan. Oke, jadi kita tadi sudah sepakat bahwa jangan session ini jangan membuat Anda malah berpikir, aduh aku bisa seperti itu kah? Aku mana bisa seperti Pak Joni? Aku mana bisa gini-gini gitu? Atau mungkin hanya orang tertentu. Oke, kita sudah sepakat di awal. Oke ya. Jadi semua bisa, tetapi Anda perlu melatihnya. Ya. Oke. Nah, kemudian rekan sekalian, apa yang membuat edifikasi itu menjadi powerful? Jawabannya adalah momentum. Momentum. Oke, momentum. Makanya rekan sekalian, maksudnya apa momentum? Maksudnya momentum itu begini. Ketika anak Anda jatuh, itu adalah kesempatan terbaik untuk Anda mengedifikasi ketelitian pada dia, mengedifikasi untuk dia itu lebih berhati-hati, ya. Jadi contoh gini aja, anak Anda ketika nilainya merah, datang raport nilainya merah, itu menjadi momentum Anda mengedifikasi pentingnya les, mengedifikasi pentingnya dia belajar selain belajar di sekolah. Pentingnya dia meluangkan waktunya untuk belajar. Paham teman-teman? Paham ya? Paham ya? Jadi itu adalah momentum. Termasuk contohnya bisa jadi edifikasi yang lain. Yaitu apa? Ya, nilainya merah itu menjadi momentum edifikasi. Iya, harusnya kamu bisa sama seperti si Andi. Kamu bisa sama seperti si Budi. Oke, kamu juga nggak kalah kok. Kamu juga pintar. Cuman si Andi dia rajin les. Oke, paham teman-teman ya? Paham ya? Ya, Anda mau ngasih semangat ke dia atau Anda mau mengenalkan solusi ke dia. Tapi intinya adalah ini menjadi momentum Anda untuk edifikasi. Oke. Padahal Mama lihat si Andi itu biasa-biasa, kok bisa juara dia ya? Kok bisa juara dia ya? Oke. Di situ Anda bisa lihat dua gendangnya. Yang pertama dia ngasih alasan, atau yang kedua dia semakin bersemangat. Ketika dia muncul alasan, itulah kesempatan Anda edifikasi. Paham teman-teman ya? Jadi ingat, momentum itu akan membuat edifikasi menjadi powerful. Oke, dalam prakteknya di bisnis ini, contohnya di bisnis ini bagaimana? Nah, mungkin hari ini banyak di antara Anda yang ketika memfollow downline Anda itu mengeluh. Ingat teman-teman,
Ingat, orang yang mengeluh artinya dia mau. Orang yang mengeluh artinya tertarik. Kalau nggak tertarik, Anda nggak akan digubris. Paham ya? Orang yang ngajukan keberatan itu berarti dia tuh mau gitu loh. Dia tertarik. Ya, makanya ini menjadi kesempatan Anda untuk edifikasi. Untuk memasukkan sesuatu yang membuat dia penasaran untuk masuk ke langkah berikutnya. Ke langkah berikutnya. Untuk Anda giring. Makanya bersyukurlah, berbahagialah kalau ada yang mengeluh, ada yang komplain, ada yang ngajuin keberatan. Berarti apa? Berarti orang itu tertarik. Komplain dalam arti saya ini komplain bukan komplain dalam hal teknis ya, bukan dalam hal, maksudnya gini, komplain bukan dalam hal apa ya, saya harus cari kata yang tepat, tapi sederhana gini, komplainnya adalah keterbatasan dia. Oke, keterbatasan dia. Jadi contoh misalnya, iya aku nggak sempat, iya aku nggak punya waktu, ya kan. Kemudian anakku masih kecil, artinya bahwa dia itu tertarik. Anda hanya perlu ngasih tahu solusinya. Cuma masalahnya, untuk membuat orang jadi mau pergi ke solusinya, inilah butuh edifikasi. Oke, seringkali yang terjadi orang langsung ngasih solusi. Ketika dia itu dalam kondisi yang mengeluh, Anda kasih solusi nggak masuk. Tapi Anda harus kasih edifikasi supaya dia bergerak ke solusi. Contohnya, iya kak, sayang kali kakak kemarin nggak ikut itu. Ada sesi menggebu-gebu kak. Paham teman-teman? Waduh, aku lupa ini ngasih tahu kakak Jos itu kak. Aduh, padahal kalau kakak coba ikut ya, ada tuh kak. Walaupun kakak cuma sejam aja, cuma di rumah, bisa kak Diamond. Diajari itu. Sampai sini paham? Ayo. Jelas teman-teman? Sering sekali edifikasi yang nggak powerful. Kenapa? Karena nggak ada momentumnya. Oke? Dia baik-baik saja dan sebagainya kan. Ya nggak salah sih. Anda follow up satu-satu, ngajak ke Zoom ini, ngajak ke Zoom itu, ngajak dia baca buku ini ya kan, ngajak untuk itu nggak salah. Tapi edifikasi yang powerful itu ketika ketemu momentum. Oke? Nah, baru setelah itu Anda boleh tingkatkan skill Anda menciptakan momentum. Di awal mungkin Anda masih belum terlatih, boleh. Pas ada momentum ya kan, pokoknya mudah definisi momentumnya. Ngeluh udah itu. Definisi momentumnya tuh mudah ya. Saya kasih yang gambaran mudah hari ini. Pokoknya orang mengeluh, keberatan, komplain, itu momentum. Jelas? Jelas? Halo guys. Jadi teorinya nggak panjang-panjang. Apa itu momentum? Keluhan. Aduh, mampus saya. Diulangi skenario-nya. Gimana ini ya? Nanti mau bisa dengar ulang. Kayaknya ini direkam ini ya. Oke. Nah, jadi nah, kemudian tahapan berikutnya adalah Anda kalau tidak menemukan momentum atau lama nunggu momentum, ciptakan momentum. Bagaimana ciptakan momentum? Cerita orang lain. Sesuai dengan identitas dia, latar belakang dia. Contoh, Kak, kakak kenal kak? Pernah dengar yang namanya Bu Arlince itu? Enggak lah. Wih. Oh belum ya? Aduh. Sorry lah kak kalau kemarin kelewatan. Karena kurang lebih sama kak. Masalah batu empedu kak. Iya batu empedu. Tapi gila kak, batu empedunya itu jadi bonus hari ini. Keluar negeri kak. Sampai udah mau 60 pun udah passive income itu kak. Iya, dari batu empedu jadi bonus.
Halo, got my point? Kayak mana caranya? Masuk. Kayak mana caranya? Masuk. Barulah di situ masuk Zoom Anda. Baru disitulah masuk strategi Anda. Barulah di situ masuk perangkap Anda. Gitu teman-teman. Makanya kalau Anda edifikasi tidak ketemu momentum, tidak menciptakan momentum, nggak powerful. Akhirnya apa? Dia telepon lagi. Zoom apa lagi nih yang mau dia ajak aku ini ya? Hah? Jadi nampak muka Anda itu berubah jadi huruf Z. Zoom, apa ya? Muka Anda jadi zoom nampaknya ya. Kan begitu kan? Asik zoom, 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 jam, ya kan. Akhirnya lama-lama jam dia ya kan. Gym kan begitu ya kan. Oke, kalau bahasa Medannya gym itu apa namanya? Apa namanya? Juminten. Masuk guys. Paham? Gitu teman-teman. Oke? Bisa ya? Jadi jangan apa namanya ya? Jangan saya bukan bilang jangan semangat kali. Boleh semangat, semangat yang ter ini terskillkan, semangat yang semangat yang apa ya? Semangat yang terlatih gitu ya kan. Jadi bukan hanya asal ajak terus ke Zoom kan gitu. Akhirnya Anda edifikasi seminar tuh nggak masuk dia teman-teman. Yes, betul. Nggak perlu. Kita bisa ciptakan momentum. Makanya ingat Bapak Ibu sekalian, ingat ya, itu satu ya. Ingat ya, itu satu ya. Membuat edifikasi powerful kalau ada momentum. Dan yang kedua, membuat edifikasi powerful kalau dilakukan berulang. Maksudnya apa berulang? Nah, makanya jangan besok mau jos, hari ini baru edifikasi. Ya, kubisikkan sekali lagi ya. Jangan besok mau jos, hari ini baru sibuk Anda cari di kloset, sibuk Anda cari di dapur, sibuk Anda cari di mana-mana. Siapa yang mau masuk jos? Betul? Cocok? Bukan Pak, jangan salah tangkap. Boleh semangat ya, over, tapi Anda kalau over semangat bisa buat orang penasaran itu malah bagus. Oke, Anda over semangat itu buat orang penasaran malah bagus. Contoh over semangat. Sorry, bentar. Aku sambung bentar lagi ya. Ada telepon masuk pasienku. Oke, terus telepon lagi. Sorry, bentar. Nah, ya. Oke. Jadi jangan besok mau jos baru hari ini Anda cari, ya kan? Besok mau ini baru hari ini Anda ini kan. Jadi ketika Anda melakukan follow up, ketika Anda membangun komunikasi itu sudah boleh diinfokan. Walaupun jadwalnya belum ada. Sampai di sini paham? Halo guys. Sip? Sip semuanya ya? Oke. Sehingga teman-teman sekalian ya, jadi apa namanya, termasuk ketika Anda mengedifikasi upline Anda, mengedifikasi orang, baik upline, baik downline, baik crossline, oke. Ingat, edifikasi itu untuk membuat orang penasaran. Artinya membuat orang penasaran dengan orang yang Anda edifikasi supaya mau jumpa. Jumpa dalam hal ini apa? Jumpa virtual. Makanya sebelum Anda nge-zoom sama downline baru Anda, edifikasi orang itu harus main dulu. Edifikasi upline itu harus main dulu. Bisa dipahami teman-teman ya? Edifikasi upline harus main dulu. Sehingga orang itu jadi mau luangkan waktu untuk jumpa. Gitu. Ya, nah, jadi kalau edifikasi kembali lagi konsepnya tadi, emosional. Oke. Hiperbola emosional. Contoh, lu udah pernah kenal upline senior kita? Siapa? Itu ada apa namanya? Ada siapa ya? Aku panggil namanya sini ya. Itu ada Pak Budiman. Wih, aku nggak kebayang lah kalau nggak ada dia. Kayaknya nggak akan pernah seperti ini yang kucapai. Hiperbola emosional, biarlah dia menerapkan
Karawang. Kayak mana maksudnya? Paham teman-teman? Paham ya? Wis, udah banyak kali tuh orang yang terbantu. Dan banyak arahan yang saya dapatkan dari beliau. Sebentar ya, kalau nanti beliau ada waktu, eh, coba kita zoom sebentar aja deh, setengah jam aja. Karena begini, kamu kan masih baru bergabung. Aku juga masih belum bisa ngarahin. Minimal supaya kamu itu bisa dapat manfaatnya yang optimal. Boleh kan? Supaya nggak salah pakai. Boleh? Oke. Paham sampai sini teman-teman? Paham sampai sini teman-teman? Halo, bisa dipahami ya? Oke, jadi Anda edifikasi upline, ya. Saya hanya cerita konsep, Anda kembangkan, ya. Anda kembangkan, karena memang saya tidak bisa mendikte satu persatu, tapi nanti bagi teman-teman yang mau, Anda boleh ajukan pertanyaan, untuk nanti saya bisa bantu memberikan contoh, ya. Seperti tadi ya, jadi Pak Budiman, orangnya, wah, saya nggak bisa bayangkan nih, kalau nggak ada beliau ya. Kemudian, wih, orangnya memang negatif kali negatif boleh. Orangnya memang berumur, cuman gila. Kalau tengok semangat dia, wah. Oke, paham teman-teman ya? Ya. Kemudian ya itu edifikasi upline, ya. Kemudian setelah edifikasi upline juga harus edifikasi downline. Jadi kalau Anda diedifikasi sama downline Anda, maka ingat edifikasi balik downline Anda. Edifikasi balik downline Anda. Supaya dia punya nilai tambah dan membuat si prospeknya dia atau temannya dia penasaran sama downline Anda. Itu sering saya lakukan. Wih. Wah, setelah jumpa kan, di Zoom gitu kan. Wah, aku salut sama Budiman ini. Aku salut sama Andi ini. Ya, gila. Masih baru di sini tapi sudah banyak orang-orang yang terbantu, contoh seperti itu. Ya kan? Kemudian, wih, Andi baru di sini tapi semangat belajarnya itu cepet banget gitu. Andi termasuk salah satu yang paling cepat mandiri loh. Kamu kalau bermitra sama dia, kamu berada di tim dia itu beruntung banget itu. Gitu. Paham teman-teman ya? Bisa dipahami ya? Oke ya, jadi seperti itu. Makanya, dan ini dilakukan berulang. Jadi Anda ketika misalnya dia masih belum, ya kan? Besok lusa Anda follow up, kemudian Anda boleh sedikit lagi cerita, iya aku tadi baru ngobrol sama Pak Budiman, upline kita. Boleh berulang-ulang. Kemudian Jos itu ya kan, ketika dia hari ini Anda ini kan ya kan belum ya kan, kemudian ketemu lagi keberatan, ketemu lagi masalah, ketemu lagi hambatan, masukkan lagi, seperti itu. Paham teman-teman ya? Sip. Itulah kenapa komunikasi yang berkesinambungan ini penting sekali untuk Anda membangun bisnis. Karena dengan komunikasi itu edifikasi tanpa kita sadar itu harus masuk. Oke, sintetis lainnya jelas ya? Iya. Karena memang hanya hal-hal yang lebay membuat orang itu penasaran memang. Oke. Jadi rekan sekalian, setelah edifikasi itulah baru akan masuk di tahapan yang namanya presentasi ya, penjelasan lebih jauh. Itu ya. Jadi nanti dengan karena presentasi itu menjelaskan secara logis, menerangkan, menjelaskan secara logis, tapi edifikasi itu adalah menjelaskan secara emosional, mengajak orang membayangkan, membuat orang itu menggunakan imajinasi dia. Itu. Makanya kalau saya kembali ke awal lagi, banyak orang waktu milih menu di restoran ya kan, itu bingung ya kan, milih menu apa ini ya. Datang kawan Anda langsung colek, sini terkenalnya ayam ini, langsung. Oh ya udah ini aja. Betul teman-teman ya? Paham ya? Tidak dipresentasi gitu loh. Oke, sip. Jadi rekan sekalian, maaf Pak, edifikasi ini harus telepon kah? Bukan chat. Loh, yang saya contohkan tadi itu chat. Tapi dalam hal ini kalau Anda bisa telepon lebih bagus. Karena telepon itu punya satu kemenangan yaitu emosional. Intonasinya. Intonasinya itu
eh, tidak bisa digantikan dengan yang namanya chat, ya kan, gitu. Ya, kalau bisa ditelepon lebih bagus. Tapi orang-orang dalam kondisi era new normal ini, orang itu yang belum kenal ataupun yang baru Anda kenal, biasa nyamannya itu masih melalui chat. Disitulah kita mencoba untuk melakukan edifikasi sehingga dari chat bisa ketemu di telepon, kemudian ketemu di apa? Tatap muka gitu loh. Oke? Kalau edifikasi kita tidak berhasil, misalnya dia tetap cuek dan tidak sambutan, apa harus dihentikan? Ya, kembali lagi, Anda kira-kira orang itu pantas nggak untuk Anda edifikasi terus gitu ya kan? Untuk Anda tindak lanjuti, untuk Anda teruskan gitu. Semua kembali ke Dr. Herni ya, ke teman-teman ya. Jadi saya tidak ngasih fatwa ya. Jadi tolong jangan salah paham ya. Jadi tidak ada fatwa. Jadi Anda yang memutuskan, tapi ini adalah konsepnya. Maksudnya apa? Fatwa itu begini. Anda harus makan sekian sendok, itu enggak. Ya, Anda makan 1 sendok boleh, mau makan 2 sendok boleh, mau makan 3 sendok boleh. Cuman saya ngajari cara ngaduknya, cara ngambilnya, cara makannya. Itu yang saya ajari pada hari ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke. Oke, tidak ada kata sambutan. Ya, makanya itu Anda boleh apa namanya? Coba lagi sehingga mudah-mudahan dia bisa penasaran ya. Oke. Sip. Oke, rekan sekalian, persis jam 8. Jadi apa yang sudah disampaikan di bayangan saya dari sekelumit perjalanan, ini bukanlah sesuatu yang sulit seharusnya, dan Anda semua sudah pernah melakukannya. Saya hanya merimain dan mengasah ini sehingga Anda semakin semakin mahir lagi. Oke, mau nggak saya kasih satu jurus buat teman-teman, contoh lagi supaya membuat teman Anda itu semakin penasaran dengan bisnis Anda gitu. Mau nggak? Ayo, kalau mau ya semua mana ini belum ada yang mau, ini masih sedikit ini. Oke. Oke. Oke, sip. Nah, jadi rekan sekalian, untuk ini ya, saya lakukan ini sama teman gitu ya kan. Oke. Jadi kita bisa tentunya sudah chatting ya, saya tidak masuk pada pembahasan ice breaking ya. Oke. Kalau ice breaking sudah pasti harus ya kan ngobrol ya kan tentang dirinya. Tentang dirinya ya. Makanya kalau cerita satu topik ini kita nggak bisa lepas dengan topik-topik lain gitu ya kan. Ice breaking tentang dirinya bla 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 bla. Setelah itu Anda bisa ngomong lanjut. Aku mohon doa restunya dong gitu. Hah? Doa restu kenapa? Anda penasaran nggak kalau saya bilang mohon doa restunya? Oke, penasaran? Oke, kenapa? Minta restu? Iya. Eh, saya saya baru saya baru punya proyek. Nah, saya lagi ada proyek bisnis gitu. Iya, saya lagi ada proyek COVID. Iya, bisnis kesehatan gitu. Mohon restunya ya. Kira-kira penasaran nggak dia? Halo guys, penasaran nggak? Mohon doa restunya ya, biar semakin banyak yang sembuh. Ini dari luar negeri sih, aku bisnisnya gitu. Oke, kalau masih belum nanya lagi dia, Anda boleh kasih icip-icip sikit-sikit keluarkan gitu. Dari luar negeri soalnya. Mudah-mudahan lancar ya untuk proses impornya. Mohon doanya ya gitu. Sampai dia tanya, bisnis apa itu? Kayak mana itu? Ajak Zoom gitu. Jumpa di Zoom. Oke, atau Anda edifikasi dulu. Ya kan? Partner Anda atau Anda Zoom.
Gitu. Bisa teman-teman? Di situ Anda baru presentasi. Kamu jam berapa ini? Ada kosong 15 menit. Maksudnya biar zoom aja sih, karena pegel nih tangan. Gitu. Siapa tahu sih ada temanmu yang mau ikutan proyek COVID ini gitu. Hello guys, sip. 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 Sip nggak? Ya. Oke, gimana ini kok nggak ada responnya ini ya teman-teman ya. Nah, bisa jadi respon yang kedua adalah, ih, jadi kau nggak ngajar lagi. Betul nggak? Bisa jadi respon kedua, jadi kau nggak ngajar lagi. Maka jawablah dia dengan mantap. Oh, ada sih, cuma sampingan. Ayo semuanya di layar Anda coba semuanya ngomong dulu. Oh, ada sih. Itu mah sampingan. Gitu. Coba saya mau lihat dulu muncungnya semua. Saya mau lihat dulu. Ada sih. Agak-agak agak tutup satu matanya gitu, agak-agak ditutup satu matanya. Seolah-olah itu yang yang remeh-remeh gitu gitu. Ya. Ada sih, cuma sampingan gitu. Coba. Latih dulu semua. Iya. Coba Pak Buniman. Pak Buniman. Iya. Iya, sip. Buat dia semakin penasaran nggak? Buat dia semakin penasaran nggak? Hah? Ngeri kali kawan ini. Ngajarnya jadi sampingan. Proyek kesehatannya, proyek COVID-nya pula yang jadi utama. Paten juga kawan ini. Iya kan? Oke, bisa teman-teman ya. Kayak mana sih bisnisnya? Kayak mana sih? Kalau sama lu sih, ini mah cuma receh aja gitu. Oke, bisa teman-teman? Ya itu salah satu yang saya lakukan sama teman gitu. Yang lama nggak jumpa. Gitu teman-teman ya. Iya. Oke, sip. Makanya teman sekalian hari ini Anda kalau ketemu sama teman gitu kan, yang ini ya kan, atau temennya teman gitu ya kan, ya Anda buat mereka semakin penasaran. Oke, jadi sampai di sini teman-teman sekalian, saya garis bawahi lagi, edifikasi is about curiosity. Yes, edification ya is about curiosity, membuat orang penasaran, dan bicara penasaran adalah sesuatu yang menyentuh emosional, dan bicara emosional ada kata-kata emosional yang Anda tadi sudah saya contohkan, Anda praktekkan. Kata-kata emosional adalah kata-kata yang ambigu. Ambigu itu tidak punya definisi jelas. Kata-kata yang di zona abu-abu. Ya, itulah kenapa ketika orang berorasi di politik, orang berorasi apapun itu, pasti kata-kata yang digunakan kalimatnya adalah kalimat-kalimat emosional, kalimat-kalimat ambigu. Tadi saya sudah contohkan kepada Anda juga. Kemudian pahami bahwa edifikasi kalau mau semakin powerful, maka dia harus ketemu dengan momentum. Anda bisa ciptakan momentum, dan Anda harus berulang, itu akan lebih powerful lagi. Dan tadi ya contoh lagi kata-kata yang edifikasi itu, yaitu yang negatif, yang ketemu dengan negatif ya. Anda omongkan negatif di depan dulu. Anda ngomong negatif di depan dulu untuk bisa membuat orang penasaran. Iya sih, mahal sih, mahal kali pun. Cuman itu kak, nggak tahu aku mau cari yang lain yang kayak gitu bagusnya. Oke? Mahal kali nih kak. Mahal kali nih kak. Ketika misalnya dia tanya mengenai manfaat produk ketika tanya mengenai produk harga, Anda boleh. Aku pernah ngetes. Berapa harganya kak? Mahal ini kak. Tahu kan Anda? Saya bilang mahal, malah saya dikejar gitu. Tapi saya bilang begitu, saya sudah ada di depannya, gitu kan? Sudah ada identifikasi di depannya, gitu. Mahal ini kak.
apa, eee, ih, mahal kali lah. Aku pun sebulan paling hanya 2 kali, Kak. Iyanya berapa rupanya? Nah, ketika Anda menjawab itu, Anda di situ boleh masuk pesan, boleh masuk pesan. Apa namanya, maksudnya masuk pesan tuh begini, Anda boleh hitung per konsumsinya, gitu, boleh ya. Sekitar 10.000, Kak, sekali minum. Kan lumayan itu, Kak. Nah, paham teman-teman ya? Nah, di situ saya baru masuk pesan. Ya, jadi mengajak dia berpikir, dan yang mengatakan murah itu bukan aku, tapi dia. Secara emosional aku sudah masuk dulu, baru aku masukkan ke secara logikanya untuk dia bisa closing, ya. Oke rekan sekalian, sip. Jadi itu saya kasih kesempatan kepada Anda di sini, ya. Thank you Ko, udah di Japri memberku. Ko edifikasi Ko Joni beli dia di festival. Sebentar, ini ada kasus nyata ini. Aku langsung aja lah, aku sapa dulu si Tini Siska. Halo Sis Tini. Iya. Halo Sis Tini. Ini manusia dari mana ini ya? Kok ngeri kali. Iya, Ko. Iya, ini Pagi, Ko. pagi. Ini gimana ceritanya ini? Ini bagaimana ceritanya ini? Itu Coba kemarin cerita kan, dulu. Ya. Kemarin tanggal 12 kan Koko Japri member baruku. Oh, yang baru gitu. join kemarin bulan gitu. November. Iya. Terus dia heran, ini siapa ini yang Japri ini? Aku bilang loh, itu bos kami di Medan itu udah stakeholder dia. Terus dia heran, aku baru beli dikit aja kok dia Japri. Aku bilang iya kok, itu karena produknya bagus. Dia kan kabari Koko bahwasanya ada promo B Ultra. Jadi dia tanya lo, B Ultra itu emang bagusnya apa? Baru Jadi aku bilang lah ya. Modisi yang Oke, ya, sip. jadi ya udah dia beli sendiri. Biasanya sih titip aku beli ini beli sendiri langsung dia ku kirim HDI Store, HDI One tutorialnya. Barusan tadi aku cek, rupanya dia beli kok. Dia malu kok titip aku. Iya, betul. Beli sendiri. Untuk B Ultra itu Anda harus edifikasi itu dengan dahsyat ya, benar-benar dahsyat itu, dan apa namanya, jangan tawarkan beli. Ko, kalau ada kesulitan untuk pemesanan, kalau ada kesulitan untuk online-nya, kabari aku ya, Ko. Gitu aja. Ku pandu. Oke. Sip ya, thank you ya. Oke, nah teman-teman Ya, Anda bisa lihat ya, Tini Siska betul-betul memanfaatkan yang namanya momentum. Oke, momentum. Ya, jadi kalau upline Anda mungkin ya menyapa downline Anda, itu menjadi momentum Anda ketika misalnya Anda follow up, Anda benar-benar masukkan edifikasi itu. Edifikasi nggak usah jelaskan logis. Ingat ya, tadi sudah panjang lebar saya kasih contoh. Ini benar-benar hanyalah teknik secara konsep sudah dapat Anda kembangkan. Oke, jadi sentuh secara emosionalnya. Gitu ya. Oke, sip, terima kasih. Ada di sini yang mau bertanya teman-teman? Kira-kira gitu Pak Leon, kasih kesempatan bertanya ya. Ya, John. Kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya sampai di situ kira-kira Pak Leon, edifikasi ini. Jadi ingat teman-teman ya, semua ilmu ini tidak akan ada apa-apanya kalau Anda tidak action. Jadi action ini menjadi kuncinya untuk membuat Anda menjadi menguasai ya. Tadi ada juga ke stokis belanja Clover Honey, katanya di WA terus dan dikirim terus acara online HD. Saya tanya, siapa yang WA, katanya Bos Toba. Oh ya? Wah, oke. Ya. Sip. Terima kasih Bu Florence ya. Oke. Ya, guys, ada yang mau ditanyakan? Ini mumpung pakarnya edifikasi ya. Itu kalau Anda tidak manfaatkan sayang banget. Jadi yang perlu Anda ketahui dalam hal edifikasi ini berarti Anda fokus utamanya adalah ke orang itu. Jadi bukan tujuannya untuk kita, tapi Anda harus mikirkan untuk kepentingan orang tersebut, guys. Ya, apa manfaatnya buat dia?
Apa manfaatnya buat dia, apa keuntungannya buat dia, apa yang bisa membuat kehidupannya dia berubah, apa yang membuat dia bisa mencapai impiannya. Nah, itu fokusnya harus ke sana ya, untuk Anda bisa mengedifikasi dengan luar biasa. Ya, saya percaya pada dasarnya semua orang jago edifikasi, guys. Iyalah, orang tua semuanya juga sama seperti itu kan. Wah, orang tua kan kalau cerita anaknya kan, wah, anakku ini begini, 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 dan sebagainya. Jadi semua orang pasti memiliki kemampuan untuk melakukan edifikasi dengan baik. Oke? Contoh misalnya, Anda pacaran nih, ya. Nah, terus kemudian Anda mengedifikasi pacar Anda ke orang tua Anda, toh? Iya, Benar nggak, Pak Joni? benar. Dulu waktu Bro Joni pacaran gimana? Ya Mengedifikasi itu, kita tidak bisa menceritakan detail orangnya kan, tapi kita memberikan gambar emosional gitu. Makanya Anda pasti menceritakan tentang pasangan Anda itu bukan realnya dia. Anda pasti tidak menceritakan realnya dia, tapi Anda menceritakan emosional Anda tentang dia. Benar nggak? Benar nggak teman-teman? Anda pasti menjelaskan emosionalnya. Makanya memang edifikasi itu sesuatu yang benar-benar emosional dan buat penasaran gitu. Ya, Anda tidak akan bisa menjelaskan detailnya dia gitu. Anda pasti menjelaskan, iya mah tadi diantar sama ini, eh apa namanya, cuman nggak sempat mampir ya mah, dia belum makan dari siang kemarin, dari siang itu ngerja tugas terus ini malam pun nganter tadi nih. Oke, itu edifikasi. Mamanya membayangkan dari siang belum makan ya kan. Wih, baik kali ya kan pacar ini kan gitu kan. Nah, biarlah dia membayangkan. Tapi Anda edifikasi, berikan sentuhan berikan curiosity emosional itu. Definisi sederhananya Pak, buat orang penasaran, titik. Nah, gitu Pak Eko. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira teman-teman sekalian? Anda mungkin ada mau bertanya, Pak, mau edifikasi ini gimana ya Pak ya? Atau edifikasi itu gimana Pak ya? Gitu. Oke. Ya, termasuk teman-teman ya, ketika Anda mengedifikasi contoh ya, mengedifikasi base. Kata-kata yang powerful untuk edifikasi itu yang buat orang penasaran itu yang sering saya pakai, garansi uang kembali. Garansi uang kembali. Kau invest, kau ikuti full sessionnya, kau rasa nggak pas, nggak cocok, sikit pun kau rasa nggak dapat manfaat, kau bilang sama aku, kubalikkan uangmu 2 kali lipat. Gitu. Ya, jadi itu. Jadi iya benar Pak Eko. 2 kali lipat ku kembalikan. Dengan catatan kamu punya bukti kamu ikut full sessionnya. Edifikasi SPI gimana? Nah, kalau Anda mau edifikasi SPI, saran saya ini menjadi follow up-nya ya. Ketika Anda follow up itu ya, Pak, ada titipan salam. Iya, ada titipan salam, Pak. Dari siapa? Dari anak-anak yatim piatu. Hah? Anak yatim piatu di mana? Itu loh, Pak, di SPI, sekolah gratis kita. Iya. Karena kemarin dari paket madu yang Bapak beli, jadi mereka dapat buku impian gitu. Halo, jelas? Nggak mungkin Pak Eko, kalau dia benar-benar ikut full sessionnya, tidak mungkin dia komplain. Percaya saya. 15 tahun saya di sini. Oke, iya silahkan Bu Mahreli Idris. Oke. Ya, jelas ya? Udah tadi ya dapat ya? Oke. Ada lagi pertanyaan kira-kira teman-teman? Jadi pada intinya guys, kira-kira apa yang membuat Anda tertarik? Jadi kalau sesuatu kata-kata ini Anda ucapkan, kalau Anda jadi dia, Anda tertarik nggak? Nah, kalau Anda tertarik dengan ucapan yang Anda mau omongkan ke dia, berarti itu sudah oke.
Yes. Jadi yang membuat Anda pun juga akan tertarik. Kalau saya ngomong begini, kalau saya jadi dia, kira-kira dia akan tertarik nggak ya dengan omongan saya ini? Nah, gampangannya seperti itu. Jadi Iya. kalau itu membuat Anda bisa tertarik, ya ada kemungkinan besar orang itu juga akan tertarik. Tapi kalau Anda aja nggak tertarik, Anda ngomong begitu, ya dia juga kemungkinan besar juga nggak tertarik. Paham ya? Jadi gampangannya seperti itu. Nah, jadi saya kalau kasih gambaran nih ya, bagaimana rumusnya membuat orang penasaran. Mau tahu? Mau tahu? Coba komentarnya dulu, komentarnya dulu. Kalau mau tahu rumusnya buat orang penasaran. Ayo, ayo, mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Oke, rumusnya adalah kalau Anda mau buat orang penasaran, berikan sesuatu yang di luar ekspektasi dia. Oke, berikan sesuatu yang di luar dari ekspektasi dia. Berikan gambaran di luar ekspektasi dia. Ini akan membuat dia penasaran. Entah itu ekspektasi ke atas atau ke bawah. Ya, ekspektasi dengan bahasa yang ke atas ataupun ke bawah. Maksudnya apa? Ekspektasi contoh yang ke atas itu yang hiperbola, yang ke bawah itu kamu kalau cuma ikut sekali, bagus nggak usah ikut. Benar. Kalau cuma mau nyoba nggak usah. Iya benar. Nggak usah deh. Jangan sekali-sekali kau ikut. Benar, jangan sekali-sekali kau ikut. Karena sekali kau ikut, bisa lanjut. Oke teman-teman ya. Sip. Iya. Nah, makanya Anda jangan pernah takut ditolak. Ingat, di era digital ini tidak ada yang menolak. Yang ada adalah orang menunda. Kenapa? Karena dengan mereka berada di dalam dunia digital, baik di sosmed dan sebagainya, mereka akan selalu dapat informasi dari orang lain. Sehingga itulah kenapa siapa yang paling dia ingat, dia akan mencari. Makanya rekan sekalian, kalau Anda mampu membuat orang itu yang diingat itu emosional. Makanya ketika Anda presentasi, setelah selesai dari presentasi Anda tanya, ingat nggak apa yang dijelaskan di presentasi? Nggak, apa yang diingat? Semangat Pak. Wih, antusias sekali ibunya. Wih, ulet kali dia. Nah, paham teman-teman ya? Walau penjelasan itu harus penting ya, presentasi itu, pemaparan itu penting. Tapi memang secara emosional itu yang membuat bisa ada ikatan. Oke. Kadang ada efek awal habis makan hadiah. Kalau ini sih, ini mungkin materi di follow up. Sebelum orang pakai produk, Anda kasih tahu dulu. Gitu ya. Supaya dia tidak terkejut. Ya, gitu sih. Makanya kalau Anda kasih tahu pun, jangan terus bilang, Bu, nanti Bu kalau minum ini, terus ada berak, ada muntah darah gitu, jangan takut. Jangan yang justru malah hiperbolik gitu ya. Oke, silakan, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi pada saat kita presentasi pun, kita harusnya itu juga mengedifikasi produk. Itu nggak Pak Joni? Benar, Buat benar, orang benar. penasaran. Nah, contoh misalnya Yes. di Ultra, wah kalau Bapak minum ini Pak, wah itu bisa terbang-terbang nanti Pak. Itu bisa buat penasaran nggak? Bisa. Nah, Ah, jadi teman-teman, ini satu lagi ya. Jadi bicara mengenai penasaran ini, mengedifikasi ini, itu kalau Anda bisa by phone tuh bagus ya, karena intonasi. Intonasi yang berubah dalam waktu singkat ya, itu bisa buat orang penasaran. Dari ngomongnya kencang-kencang-kencang, terus ngomongnya pelan, ini akan buat orang penasaran dan itu yang dinotis orang. Ya, jadi ini ya ini ada teori yang saya dapatkan dan saya sudah sering praktekkan. Makanya ketika Anda ingin sesuatu yang Anda sampaikan itu ubah intonasinya, yang awalnya keras jadi lembut, itu akan dinotis orang. Oke, itu sih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Leon tadi itu ya. Begitu dia jelaskan presentasi, sudah presentasi di Ultra, Anda mau edifikasi, bisikkan ke dia. Pak, cuma agak hati-hati sih pakai ini, Pak. Sambil bahasa tubuhnya geser, dekatkan ke dia. Kalau dalam virtual begini, dekatkan Anda, bisik begitu. Ya. Oke, kenapa hati-hati? Iya, bisa mudah balik, Pak. Paham ya? Bisa teman-teman? Nggak kesannya sales. Yang namanya sales itu, jadi gini, Anda apa namanya? Bedakan dengan eh sini 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 Kak, ya Kak, ayo Kak, 5.000 5.000 5.000. Iya, ini bagus ini 5.000 5.000. Ah, itu sales gitu. Oke.
Tapi edifikasi itu adalah sesuatu yang malah itu bukan ngajak orang, ya, tapi orang yang ke Anda. Oke. Contoh yang sering terjadi itu ya kembali ke tadi saya sudah kasih contoh, ya kan? Hati-hati lewat sini, jangan lihat kiri dan lain sebagainya. Nah, itu edifikasi. Ya. Oke ya. Begini, guys. Sip ya. Ya. Jadi kalau kita takut dianggap sales, maka ini akan membuat kita tidak berani melakukan sesuatu, mempromosikan dan Ya. sebagainya. Jadi Ya. Anda tidak perlu takut. Kenapa? Apakah jelek dengan seorang sales? Kalau menurut Benar. saya, semua orang juga sales dong. Orang tua dia Hmm. juga sales, bagaimana membuat anaknya ini bisa ini kan masuk ke sekolah, dia jual kan jadi dia juga menjual ke anaknya. Nah ini loh, ini les-lesan ini bagus, ayo kamu les ya dan sebagainya. Jadi kan sebagai orang tua kan kita juga bisa menjual ke anak kita. Semestinya siapapun sebagai seorang guru semestinya dia juga bisa menjual ke muridnya. Nah, ini kalau kamu baca buku ini, nah, wah kamu akan jadi orang bla 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 dan sebagainya. Wah, itu kan kalau guru yang baik sepertinya bisa seperti itu. Saya percaya muridnya akan beli semua. Maksudnya akan membaca apa yang dia jual dibeli sama muridnya. Betul kan? Nah, Betul. jadi guys, tidak ada yang jelek dengan seorang sales. Kenapa? Ya karena kalau kita mau jadi orang hebat, siapapun itu perlu sales, perlu menjual. Yes. Seperti itu. Karena memang ujung tombak dari perusahaan itu sales gitu. Betul. Nyawanya justru di sales. Ya, jadi maksudnya tadi saya ngasih gambaran dan kalaupun Anda dicap sales, ya udahlah. Oke, nggak masalah. There is no something, tidak ada yang salah dengan profesi sales. Oke, iya Bu Cia, boleh ya, boleh. Wah, hebat Bu Cia, kok bisa lihat dia Pak? Dari mana itu Pak ceritanya? Lihat apa? Wah, bisa menerawang dia. Luar Wah, biasa. Oke. iyalah, dia intelnya banyak itu, Cia itu. Oh, intelnya banyak. Iya. Mampus kita. Oke. Ya, yang lain ada lagi yang mau bertanya teman-teman kira-kira? Gimana? Puas? Jelas? Bisa diaplikasikan? Dan yang terpenting, bisa diduplikasikan? Bisa ya? Oke. Guys, kalau Anda jago edifikasi, maka semua itu akan lancar. Anda bisa membuat orang tertarik untuk ikut seminar BES, maka dolen-dolen Anda banyak ikut BES. Anda bisa membuat orang tertarik pakai produk 4-star, maka semua orang pakai 4-star. Anda membuat orang tertarik untuk ngejar virtual tour Dubai tanggal 20. Ya kan? Anda kan edifikasi itu. Wow, mereka ngejar diamond tanggal 20. Guys, kalau Anda jago edifikasi, maka semuanya akan lancar semua. Anda punya downline yang akan aktif, downline yang ngejar diamond, downline yang akan ngejar royal crown, downline yang akan ngejar shareholder, pemegang saham, dan sebagainya. Jadi pastikan Anda mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Bro Joni. Kenapa? Karena ini benar-benar tulang punggung. Jadi kalau nggak ada tulang punggung, manusia itu lemes sudah, ya kan? Nggak ada tulangnya, betul kan? Tapi kalau ada tulang punggung, maka kita akan bisa berjalan, kita bisa berlari. Nah, ini sama. Tulang punggungnya Anda menjalankan bisnis HDI itu adalah edifikasi. Anda bisa edifikasi upline Anda dengan baik. Wow, upline Anda akan ngomong ke dolen Anda, didengarkan serius sama dolen Anda. Wow, lancar guys. Anda bisa edifikasi buku, edifikasi JOS, kemudian edifikasi wealthy line, semua ngejar 300 poin tanggal 10. Wow, itu kan tergantung Anda yang edifikasinya. Maka semuanya akan lancar. Bisnis ini akan lancar jaya kalau Anda jago melakukan yang disampaikan oleh Bro Joni ini. Gitu. Ya, ini tadi ada yang terlewatkan ya, Pak Eko Wahyono nanya, kayak mana kalau benar-benar dikomplain 2 kali lipat? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ingat, orang komplain itu semua emotional condition. Kalau orang bicara emosional, sudah dalam kondisi emosional, Anda jangan nerangkan secara logika, itu nggak masuk. Oke, jadi tenangkan dia secara emosional dan paling penting Anda jadi temannya. Makanya posisikan diri Anda juga sama seperti dia. Kalau dia merasa korban, jadikan diri Anda juga menjadi korban. Iya, Kak.
Aduh Kak, udah aku komplain itu Kak. Aduh, aku pun aku pun kecewa kali Kak. Makanya sampai ku bilang nggak usah lagi bikin bikin promo-promo. Udah ngeri kali pembeli HD ini. Kakak tahu nggak? Sampai sampai 72.800 paket Kak. Kasih gambar itu kan ada dari company itu. 72.800 paket terjual Kak. Kan Dalam gila berapa itu. hari itu? Dalam berapa hari? Kalau ditonkan itu ya, kali 2 berarti 140.000 kilo Ya, dalam beberapa hari. Betul ya? 140 ton, Kak. Aku udah komplain itu. Udahlah, lain kali kan nggak usah lagi lah bikin promo-promo. Ngeri kali pembeli HD ini. Mudah-mudahan dari situ dia bisa mikir gitu loh. Wih, banyak ya. Gila peminat HDI ya. Jadi paham ya Pak Eko ya. Jadi apa namanya? Posisikan Anda itu juga sebagai dia gitu ya. Apa namanya? Dan mudah-mudahan itu akan menjadi suatu apa malah itu bisa menjadi satu hal yang positif bagi dia. Iya, makanya makanya aku kapok, Kak. Aku kapok. Habis ini, Kak, kalau sudah lancar, aku harus stok nih, Kak. Stok aku, Kak. Gila kalau sampai seperti ini baru yang bulan ini, Kak. Nanti yang bulan depan yang 140 ton ini yang mereka pakai. Nanti apa 140.000 kilo yang mereka pakai ini. Nanti bulan depan beli lagi ngajak teman lagi. Wah, mau berapa ratus ribu kilo ini, Kak. Harus harus bisa disiapkan. Aku makanya harus stok aku ini. Jelas teman-teman kira-kira? Halo, sip. itu 72.000 belum setengah bulan loh, Bro John. Iya benar. Benar. Ini hari ini masih tanggal berapa? 14 toh? Iya, benar. Ya, jadi Pak Iya. Eko, jadi untuk masalah BES yang tadi Bro Joni mengatakan garansi kepuasan, Anda jangan khawatir. Jadi kalaupun orangnya sampai nggak puas, Anda ngomong ke saya, nanti saya akan kembalikan. Asal ikut dari awal sampai akhir ya. Ikut dari awal sesi sampai akhir. Kalau dia tidak puas, ngomong ke saya, nanti uangnya saya kembalikan. Oke? Pak Lian, bagaimana kalau dibohongin? Kalau dibohongin saya tambah senang. Karena kalau dibohongin manusia, Tuhan yang akan mengembalikan rezekinya kepada saya. Amin. Jadi nothing tulus buat saya. Makanya saya berani menggaransi Bu Serliani dari Manado zaman dulu, guys. Naik pesawat PP, Surabaya Manado PP itu berapa tiket pesawatnya kan? Itu saya garansi kepuasan. Kalau acaranya jelek, uangnya saya kembalikan. Loh, terus Pak Lian kalau dibohongin bagaimana? Ya saya bayar. Karena apa? Karena dibohongin saya tambah seneng, guys. Karena Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, sehingga nanti berkatnya akan semakin besar. Oke, sip. Gitu dong, ya. Jadi makanya Anda harus antusias ngomongnya. Kalau ngomongnya tidak semangat, tidak antusias, gimana caranya? Orang tertarik, ya. Jadi harus edifikasi harus dengan mantap ngomongnya. Gitu. Ayo, Anda masih punya kesempatan nih. Ya kan? Tapi kalau sudah jelas semuanya, ya nggak apa-apa. Ada lagi kira-kira? Wah, ini Oke. sudah puas semua ini, Bro. Oh, udah puas semua. Ya udah. Jadi Ah. iya, itu Pak Eko baru closing rencananya mau closing 400 botol madu itu, Pak. Oh iya, woi. Iya. Di mana? Aceh? Nggak di Jakarta. Oh, di Jakarta. Wah, Iya. yuk bro. Semoga lancar ya, closing ya. Iya. Ini banyak yuk. Yang kemarin ada 35 paket satu instansi. Tadi saya nemuin satu orang itu langsung belinya 6 double propoelix, 5 triple honey. Jadi 11 kurang lebih ya. 13 juta rupiahnya. Jadi ayo bro, sis, ini benar-benar sayang kalau Anda lewatkan. Hanya perlu edifikasi. Edifikasinya dengan mantap. Paketnya Anda ceritakan, mumpung masih ada. Ini bisa jadi belum tutup bulan, belum habis bulan, sudah habis paketnya. Kalau udah habis, mau beli pun nggak bisa. Nggak ada barangnya. Loh, itu kan salah satu kata-kata edifikasi. Urgensi. Jadi membuat orang itu urgent. Jadi harus langsung beli, langsung ambil.
Kenapa? Ya karena kalau nanti ditunda akhir bulan nggak janji loh ya. Nggak janji kalau paketnya masih ada. Nah, gituin guys. Ya, jadi harus berani seperti itu. Udah jelas-jelas barangnya kosong-kosong kan. Ini sudah mulai lancar. Nah, makanya Anda harus gencar langsung. Anda cerita, jangan sampai ditunda. Nanti kalau ditunda lagi, nyandot lagi stok barangnya karena kehabisan. Bayangkan 10.000 langsung orang beli 50 paket, 400 paket kayak Pak Eko begini. Wow, satu orang 400 paket, guys. Terus gimana kalau nggak habis ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Wih, Ayo. Oke, guys. Ya, 2 pertanyaan terakhir. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Ini yang tanya Pak Eko. Enggak apa-apa Pak Eko. Ini tanda-tanda mau closing 400 itu berarti habis ini 4.000 mungkin. Ya. Oke, gitu ya guys ya. Jadi memang edifikasi ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan. Serius. Apapun Anda jago edifikasi, pasti akan lancar semuanya. Ya, lancar jaya. Ali Fanani tadi tanya apa ya? Pak Ali Fanani tadi tanya apa? Saya nggak terbaca yang di atas. Bisa diulang? Kalau dengan freebase gimana agar ia tertarik ikut? Oh. Ayo Pak Jadi, Leon. ya, dengan freebase, Anda bilang, kalau acaranya jelek, saya traktir. Oh, Anda bisa ngomong, kalau acara jelek, saya kasih Mantap. madu. Loh, asal ikut dari awal sampai akhir loh ya. Yes. Bayangkan Anda sudah tidak keluar duit, tetapi kalau sampai acaranya jelek sebagai penghargaan, Anda sudah meluangkan waktu, nanti saya akan kasih madu 1 kilo. Wow, wih, orang madu 1 kilo itu 1 juta loh Pak, kurang lebih Pak, 700 sekian ribu. Loh, saya berani ngasih itu karena saya tahu ini pasti akan bermanfaat. Guys, Anda harus berani seperti itu. Kalau sampai mereka itu minta madunya, ngomong sama saya. Oke, loh enak kan? Tapi Anda yang harus ngomong. Jangan Anda ngomong, ini digaransi sama Pak Leon. Oh, orang itu tidak kenal Pak Leon itu siapa, kan begitu. Anda yang harus berani ngomong sendiri. Kalau kamu ikut dari awal sampai akhir, full sesi selama 9 hari lengkap. Kalau acaranya menurut kamu tidak bermanfaat, jelek, kan kamu tidak bayar ini. Jangan khawatir. Saya akan kasih madu buat kamu, madu 1 kilo. Oh, begitu guys. Ya, ini namanya edifikasi. Wah, ini edifikasi tingkat tinggi nih. Ya, itu. Sip. Ya, yuk. Ini sudah Sip. mau ini loh ya. Base-nya Januari. Ini sudah pertengahan, tidak terasa guys. Gila. Desember sudah pertengahan ini. Tinggal setengah bulan lagi ganti tahun. Ya, jadi cepat sekali. Makanya kalau kita tidak cepat-cepat melakukan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, kita benar-benar cuma menggigit jari, kita cuma menonton saja, kita cuma melihat orang lain yang mendapatkan penghargaan, tapi bukan kita yang mendapatkannya. Gitu. Oke? Yes. Mantap, guys. Oke. Kira-kira Mantap dapat ya. sesuatu di sesi ini, guys? Dapat sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa Anda praktekkan, sesuatu yang bisa melejitkan bisnis Anda. Ya, kalau dapat, yes. Mantap. Oke, Pak Joni mungkin bisa dikasih closing statement. Ah. Apa closing statement-nya ya? Bungkus closing statement-nya ya. Jadi kalau sudah dimasak cepat dibungkus. Habis dibungkus dikaretin, baru taruh plastik, ikat, antar langsung ya. Itu baru enak. Kalau enggak enak lagi ya. Jadi makanya edifikasi itu harus cepat, harus kita tanggap ya. Kapanpun situasi apapun itu ya, kita bisa ciptakan dan kita bisa manfaatkan jadi momentum. Dan edifikasi ini ingat langkah ke-8. Ini adalah angka keberuntungan. Makanya kalau Anda jago melatih untuk edifikasi, mudah-mudahan Anda akan beruntung terus di sepanjang karir Anda di HDI. Oke? Itu aja, Pak Leon. Terima kasih. Yes. Jadi guys, memang edifikasi ini angka 8 ya, nomor 8 di How to Start, 9 langkah sukses. Angka 8 ini infinite ya. Jadi tanpa ada batasnya. Awalnya di mana, akhirnya di mana nggak ada.
Artinya apa? Ya, awal sampai akhir Anda harus edifikasi terus. Loh iya, mulai Anda membuat janji, Anda mengedifikasi acara, betul kan? Pada saat Anda presentasi, Anda edifikasi produk, Anda edifikasi bisnisnya, Anda edifikasi upline Anda. Pada saat Anda follow up, Anda edifikasi juga. Edifikasi banyak, pokoknya dari awal sampai akhir. 8 itu tidak ada limitnya, mulai dari mana, berakhir di mana, dari titik manapun saya bisa buat angka 8, guys. Ya, jadi artinya apa? Dari awal sampai akhir kita di hati, itu kuncinya duplikasi ini. Kalau Anda pokoknya sambil Anda jalan sama downline, Anda presentasi, Anda closing, Anda follow up, Anda apapun, Anda pokoknya edifikasi buat orang itu tertarik terus ya. Tertarik untuk ikut, tertarik untuk baca, tertarik untuk jalankan bisnisnya, pokoknya dibuat untuk tertarik terus. Kalau itu dilakukan, saya percaya guys, bulan Desember ini Anda semua pasti bisa meraih yang terbaik sesuai dengan impian yang Anda sudah canangkan. Semoga di tahun 2021 Anda sudah akan buat resolusi yang lebih dahsyat lagi dibandingkan tahun 2020 karena Anda sudah mengetahui langkah dan demi langkahnya secara detail. Oke, itu dari kami. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat. Jangan lupa tanggal 20 Diamond ya, Diamond. Karena ini akan ke Dubai. Dubai itu benar-benar perubahan yang dahsyat yang terjadi di kota Dubai. Jadi kalau Anda mau mendapatkan perubahan dalam kehidupan Anda ikuti virtual tour ke Dubai dengan catatan tanggal 20 Desember Anda sudah menjadi Diamond Leader. Plus, ajak downline Anda. Jangan Anda sendirian. Pak, ini sudah tanggal 14. Enggak masalah. Ada yang 2 hari Diamond, 1 hari Diamond. Jadi masih ada kemungkinan. Anda Diamond plus ngajak downline juga Diamond. Apalagi seperti tadi closing 400. 400 paket itu bisa jadi, wih, itu bisa jadi ini, Bro Johnny. Langsung Grand Diamond itu. Benar? Belum ini sih. Lah ya, kalau itu benar-benar jadi 400 paket itu bisa langsung jadi Grand Diamond guys ya. Yo, makanya Anda harus punya pengharapan ya. Pokoknya harus ada punya pengharapan. Harapannya Anda apa? Kalau Anda masih mengharapkan sesuatu yang besar, wow, Anda akan tetap melakukan edifikasi. Anda akan membuat orang tertarik untuk jalankan bisnis ini. Tertarik untuk aktif di bisnis ini. Itu edifikasi. Ya, jadi selama Anda punya pengharapan, Anda akan masih melakukan edifikasi, akhirnya bisnis ini akan berkembang luar biasa. Oke, itu aja dari kami. Thank you semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan sesi ini akan menjadi sesi yang luar biasa. Yang paling penting Anda praktekkan, Anda aplikasikan. Kalaupun sekali praktek masih belum sesuai harapan, aplikasi lagi yang kedua, ketiga, kelima, ke-20, ke-200. Saya percaya Anda pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Oke, itu aja. Oke, sama-sama. Terima kasih sama-sama. Thank you Pak Jani, thank you semuanya. Selamat pagi. Pagi.